Ya, silakan Pak Dodi. Oke, ini ya. Ya, seperti Ya, silakan Pak. Memang sudah kelihatan, sudah ya. Sudah Iya, Pak Rodi, sudah Pak Rodi. Sudah. Bisa dimulai. Ada ini apa namanya hitam-hitam lagi atas. di atas. Ya, samping juga. Ya, ya, udah ya. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Nanti kan itu Baiklah, hari ini tulis. saya akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran matematika untuk materi saya hari ini, metode metode pembelajaran matematika. Untuk pokok bahasanya yaitu problem solving, heuristik, induktif, dan deduktif. Itu yang pertama, problem solving. Problem solving adalah pendekatan atau pembelajaran yang menempatkan siswa menghadapi tugas atau masalah yang tidak memiliki metode kerja yang sudah ditentukan, sehingga siswa harus merancang atau menemukan strategi sendiri untuk mendapatkan solusi. Pembelajaran melalui pemecahan masalah menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi, WD. penerapan matematika pada konteks nyata, dan pengembangan metakognisi atau siswa berpikir tentang cara berpikirnya. Sejarah singkat dan kerangka klasik George Polya. Di ranah matematika pendidikan, tokoh yang paling sering dirujuk adalah George Polya, buku klasik How to Solve It 1945. Polya mengusulkan langkah umum, sering disebut Polya's Four Steps, yang menjadi kerangka dasar banyak model problem solving di kelas. Intinya, pahami masalah, susun rencana, laksanakan rencana, tinjau kembali atau look back. Langkah Polya, hasil detail plus pertanyaan pemantik guru. Yang pertama, memahami masalah, understand the problem. Tanyakan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apakah ada kata istilah yang perlu jelas, apakah kondisinya memungkinkan. Teknik bantu, gambar, catat data, beri notasi simbolik, tandai yang penting. Yang kedua, menyusun rencana atau device plan. Pilih strategi mulai dari membuat gambar, membuat tabel, lihat pola, kerja mundur, sederhanakan, coba angka contoh, gunakan aljabar, uraian kasus, dan sebagainya. Kemudian guru memberi petunjuk berupa prompt strategi, bukan langsung solusi. Langkah yang ketiga, melaksanakan rencana, carry out the plan. Gunakan langkah-langkah yang dipilih, periksa tiap langkah. Jika jalan buntu, kembali ke langkah rencana dan coba strategi lain. Yang keempat, melihat kembali atau refleksi feedback. Periksa apakah solusi masuk akal, bisa diuji dengan contoh, bisa disederhanakan, atau diturunkan ke bentuk lain. Ajak siswa menjelaskan cara mereka menemukan solusi atau meningkatkan metakognisi. Strategi atau heuristik pemecahan masalah yang sering dipakai yaitu yang pertama, buat gambar atau diagram, baik untuk geometri, soal ukuran, perbandingan. Buat tabel, soal bertingkat, data berulang, pola deret. Cari pola, deret, rekursi, kombinatorika. Uji dengan contoh atau angka khusus untuk mendapat wawasan sebelum generalisasi. Sederhanakan atau buat masalah lebih mudah, kurangi parameter, kemudian generalisasi. Kerja mundur atau backward saat diketahui hasil akhir yang harus dicapai. Gunakan aljabar atau metode matematika, mengubah kata-kata menjadi persamaan. Guess and check, tebak dan cek.
untuk siswa pemula atau saat solusi integer dicurigai. Pecah menjadi sub masalah. Ketika masalah kompleks dapat dipecah bagian-bagian. Implementasi di kelas. Pilih tugas yang tepat, mulai dari tugas harus menantang, tidak hanya latihan rutin, dan relevan atau kontekstual. Berikan variasi tingkat kesulitan. 2. Scaffolding bertahap. Awal, berikan petunjuk atau prompt dan contoh, perlahan kurangi bantuan sehingga siswa lebih mandiri. 3. Gunakan kerja kelompok plus diskusi kelas. Kelompok kecil memungkinkan argumentasi, berbagi strategi, dan belajar sosial. 4. Berikan waktu berpikir, wait time. Beri siswa kesempatan mencoba sendiri dulu sebelum intervensi guru. 5. Aktifkan metakognisi. Minta siswa menuliskan strategi yang dipakai, mengapa memilihnya, dan apa alternatifnya. 6. Penilaian proses dan produk. Penilaian bukan hanya jawaban benar, tetapi proses atau pemilihan strategi, logika, refleksi. Gunakan rubrik problem solving, misal kriteria, pemahaman, strategi, eksekusi, refleksi. Contoh lengkap, terekam lengkap kuliah pada soal. Soal, produk dua bilangan bulat berurutan adalah 72. Carilah kedua bilangan itu. Ikuti langkah kuliah. Satu, memahami masalah. Diketahui dua bilangan bulat berurutan, misal N dan N plus 1, produk sama dengan 72. Ditanyakan nilai N dan N plus 1. 2. Menyusun rencana. Modelkan dengan aljabar. N kali N plus 1 sama dengan 72. Bentuk persamaan kuadrat selesaikan. 3. Merencanakan rencana. N kuadrat plus N kurang 72 sama dengan 0. Diskriminan delta sama dengan 1 tambah 288 sama dengan 289. Akar delta sama dengan 17. N sama dengan negatif 1 plus minus 17 per 2. Pilih solusi positif. N sama dengan plus 1, minus 1 plus 17 per 2 sama dengan 18. Jadi bilangan 8 dan 9. Jika perlu cek bilangan negatif, juga N sama dengan negatif 1 kurang 17 per 2 sama dengan negatif 9. Maka bilangan negatif 9 dan negatif 8 juga memenuhi. Kedua pasangan adalah solusi. 4. Melihat kembali. Cek 8 kali 9 sama dengan 72, benar. Negatif 9 kali negatif 8 sama dengan. Diskusikan apakah kedua solusi masuk konteks soal. Kalau hanya bilangan positif, pilih 8 dan 9. Berikutnya kita masuk ke heuristik. Heuristik dalam pembelajaran adalah pendekatan yang menekankan agar siswa menemukan sendiri pengetahuan atau solusi eksperimen, percobaan, atau penyelidikan, bukan hanya menerima jawaban dari guru. Dalam bahasa sederhana, guru menyiapkan situasi atau masalah dan memfasilitasi siswa supaya berpikir seperti penemu atau discoverer. Sejarah singkat dan tokoh penting. Henry E. Armstrong, kimia Inggris akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, sering disebut sebagai pelopor heuristic method untuk pengajaran sains. Ia mendorong agar siswa melakukan eksperimen dan observasi seperti para penemu, sehingga mereka menemukan prinsip sendiri. Dalam konteks pemecahan masalah matematika, George Fourier, How to Solve It, 1945, memperkenalkan ide-ide heuristik, strategi-strategi pemecahan masalah, yang kemudian sangat berpengaruh pada praktek pengajaran matematika. Secara kognitif, konsep heuristik juga dipakai di psikologi keputusan, Albert Asimov, lalu Tversky dan Kahneman, untuk menjelaskan aturan ibu atau jalan pintas berpikir. Ini menekankan bahwa heuristik efektif tetapi bisa juga menimbulkan bias jika diterapkan. Karakteristik metode heuristik. Siswa aktif mulai dari eksplorasi, bertanya, perancangan percobaan atau strategi. Guru sebagai fasilitator, memberi masalah, menuntun dengan pertanyaan,
memberi scaffolding bila perlu, bukan langsung memberi rumus atau jawaban. Kemudian berbasis masalah atau eksperimen. Materi dikemas dalam bentuk tugas investigatif atau masalah bermakna. Kemudian refleksi dan generalisasi. Setelah menemukan pola, siswa diajak memformulasikan generalisasi atau rumus dan menguji kebenarannya. Sintaks atau langkah implementasi heuristik di kelas. Berikut urutan operasi yang sering dipakai, bisa dimodifikasi jadi guide atau open discovery sesuai tingkat siswa. Yang pertama, motivasi dan konteks. Guru munculkan masalah nyata atau stimulasi yang membangkitkan rasa ingin tahu. Dua, penyajian tugas atau eksperimen. Siswa diberi tugas eksplorasi, bisa manipulatif, pengukuran soal cerita kompleks. Tiga, eksplorasi dan pengumpulan data. Siswa bekerja sendiri atau berkelompok, mencoba strategi-strategi berbeda. Empat, bimbingan terarah atau scaffolding. Guru memberikan petunjuk atau pertanyaan pemandu bila siswa menemukan jalan buntu. Lima, formulasi hipotesis atau pola. Siswa mencoba merumuskan temuan, misalnya pola hubungan. 6. Verifikasi atau uji kontra contoh. Siswa menguji hipotesis dengan contoh lain atau kasus kontra. 7. Generalisasi dan formalitas. Guru bantu merapikan formula atau definisi dan menegaskan konsep yang benar. Aplikasi dan refleksi, latihan aplikasi, siswa menulis refleksi tentang strategi yang dipakai. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan memperkuat pemahaman konseptual, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving, meningkatkan motivasi karena siswa memiliki pengetahuan hasil temuannya. Keterbatasan perlu waktu lebih banyak dan perencanaan matang. Tanpa scaffolding, siswa bisa mengalami miskonsepsi atau frustasi. Di ranah keputusan sehari-hari, heuristik juga bisa menghasilkan bias. Contoh, availability bias. Artinya, guru harus mengarahkan verifikasi dan penggunaan kontracontoh untuk mencegah generalisasi keliru. Tips praktis untuk guru matematika, mulai dengan guide heuristik, siapkan contoh representatif, plus pertanyaan pemandu. Pilih materi yang cocok, contohnya visual atau eksperimen atau soal cerita non-rutin. Siapkan kontra konsep atau contoh yang menantang hipotesis supaya siswa perlu memverifikasi. Kemudian kombinasikan dengan deduktif di akhir. Setelah siswa menemukan konsep, guru formalkan dan beri latihan terstruktur. Contoh penerapan konkret dalam matematika yaitu menemukan rumus luas segitiga. Yang pertama, guru sajikan beberapa potongan kertas berbentuk segitiga dan jajar genjang atau persegi panjang. Itu merupakan stimulus. Kedua, siswa diminta memanipulasi, lipat, susun, sehingga dua segitiga membentuk jajar genjang. Ini merupakan eksplorasi. Tiga, siswa menduga hubungan luas segitiga terhadap luas jajar genjang dan merumuskan hipotesis. Misalnya, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ini merupakan formulasi. Yang keempat, uji dengan kasus lain, berbagai ukuran segitiga. Dan guru bantu merapikan penjelasan formal. Ini merupakan verifikasi dan generalisasi. Selanjutnya kita masuk ke induktif. Metode induktif adalah cara mengajar atau berpikir yang berawal dari fakta, kasus, atau contoh khusus, kemudian siswa dibimbing untuk mengamati, menemukan pola, merumuskan hipotesis, dan menyimpulkannya menjadi aturan atau konsep umum. Dalam pembelajaran, guru menyajikan banyak contoh atau pengalaman konkret. Siswa dituntun menemukan prinsip umum sendiri sebelum guru mempertegasnya. Asal usul dan landasan teori singkat. Secara historis, induksi sebagai cara bernalar sudah dipopulerkan oleh Francis Bacon, yang mendorong ilmu dimulai dari observasi khusus menuju generalisasi. Dalam teori pendidikan, gagasan pembelajaran melalui pengalaman dan penemuan dihubungkan kuat dengan John Dewey, experience dan inquiry.
Memaknai belajar sebagai aktivitas reflektif dari pengalaman. Kajian modern pendidikan atau riset instruksional menunjukkan banyak varian induktif teaching dan learning, mulai dari discovery, inquiry based, problem based, case based, dan sebagainya. Dan bukti bahwa pendekatan induktif mendorong deep learning bila dirancang baik. Ciri-ciri dan tahapan umum metode induktif. Urutan atau sintaks yang sering dipakai. Satu, persiapan dan motivasi. Guru menyajikan tujuan umum dan memancing rasa ingin tahu. Dua, penyajian contoh atau observasi. Tampilkan beberapa contoh konkret, kasus, data, eksperimen, atau fenomena. Tiga, bantuan untuk mencatat atau mengeksplor. Siswa mengamati, membandingkan, mengelompokkan, membuat tabel atau gambar. Empat, identifikasi pola atau hipotesis sementara. Siswa merumpuskan kesimpulan sementara dengan bimbingan guru melalui pertanyaan terbuka. 5. Verifikasi atau uji hipotesis. Berikan contoh kontra atau latihan agar siswa menguji apakah generalisasi benar. 6. Generalisasi atau perumusan konsep. Rumus atau aturan atau prinsip diformulasikan bersama. Guru menyempurnakan istilah dan definisi. 7. Aplikasi dan refleksi. Siswa menerapkan konsep pada soal baru dan merefleksikan proses berpikirnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari induktif ini meningkatkan deep understanding, kemampuan menalar dan keterampilan generalisasi. Meningkatkan motivasi dan rasa memiliki pengetahuan karena siswa menemukan sendiri. Kekurangan atau tantangan memakan waktu lebih lama, butuh perencanaan dan scaffolding guru. Jika contoh tidak dipilih cermat, siswa bisa menghasilkan generalisasi keliru, perlu verifikasi atau kontra konsep. Guru harus mahir merancang pertanyaan pengarah dan memfasilitasi diskusi agar tidak menjadi sekedar observasi tanpa generalisasi. Tip praktis agar berhasil di kelas. Pertama, pilih contoh yang mewakili, termasuk contoh menantang atau kontra, agar generalisasi aman. Berikan scaffolding, yaitu berikan pertanyaan pengarah. Misal, apa yang sama dari contoh-contoh ini? Jika kita ubah satu contoh, apa yang terjadi? Kemudian, gunakan kerja pasangan atau kelompok kecil agar siswa saling mengemukakan pola. Kemudian, kombinasikan dengan deduktif. Setelah siswa menemukan generalisasi, guru memformalkan aturan dan memberi bukti atau penjelasan lebih singkat. Kemudian latih metakognisi, minta siswa menuliskan proses berpikir dan kesalahan yang ditemui. Kemudian, mulai dari kecil, tingkatkan kompleksitas. Induktif terstruktur lebih efektif daripada pure discovery untuk sebagian besar kelas. Contoh langkah penerapan dalam matematika. Topik, menemukan rumus jumlah dari aritmatika sederhana. Contoh, jumlah 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah N. Langkah ringkasnya, pertama, guru sediakan beberapa kasus. Jumlah 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah 6. Nah, siswa hitung masing-masing. Minta siswa buat tabel N jumlah. Siswa diminta mencari pola hubungan antara N dan jumlah. Siswa merumuskan hipotesis. Misal jumlah 1 titik-titik N mungkin sama dengan N kali N tambah 1/2. 4. Guru fasilitasi uji hipotesis dengan contoh lain. N sama dengan 10. Dan bimbing pengantar pembuktian sederhana. Pairing trick atau pola Gauss. 5. Aplikasi. Soal varian. Jumlah bilangan genap pertama atau jumlah 2 tambah 4 tambah titik-titik tambah 2N. Dan refleksi. Tuliskan langkah penemuan. Oke. Masuk ke bahasanya terang yaitu tentang deduktif. Metode deduktif adalah cara mengajar yang memulai dari prinsip, aturan, atau konsep umum.
Kemudian mengaplikasikannya pada contoh-contoh khusus sampai siswa memahami dan bisa menerapkannya. Dengan kata lain, guru memberi konsep atau teori dulu, kemudian contoh, latihan, aplikasi. Landasan dan konteks teoritis. Deduksi adalah bentuk penalaran klasik. Bila premis umum benar dan deduksi logis, maka kesimpulan khusus juga benar. Konsep ini dijelaskan secara umum dalam literatur logika atau epistemologi. Dalam pendidikan, pendekatan deduktif menekankan struktur yang teratur dan peran guru sebagai pemberi konsep atau aturan. Cocok untuk pengajaran yang menuntut ketepatan definisi, teorema, atau prosedur teknis. Misal, pembuktian geometri, post aljabar. Ciri-ciri metode deduktif. Teacher center. Guru memulai dan mengarahkan jalannya pembelajaran. Yang kedua, berangkat dari umum ke khusus. Mulai dari aturan atau konsep diaplikasikan pada kasus. Kemudian berstruktur dan efisien. Cocok untuk menyampaikan banyak konsep atau prosedur secara sistematis. Kemudian kuat pada pembuktian dan logika. Ideal untuk mata pelajaran yang membutuhkan tata urut argumentasi. Misal teorema matematika. Sintaks atau langkah praktis. Berikut kerangka praktik deduktif yang bisa langsung dipakai di kelas. Satu, pendahuluan atau motivasi singkat. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan konsep umum yang akan dipelajari. 5-10 menit. Kedua, pemberian konsep atau teori. Presentasi formal. Guru menjelaskan definisi, rumus, atau teorema yang jelas dengan notasi yang tepat, memberi contoh penggunaan ringkas. Tiga, pembuktian atau penjelasan logis. Untuk konsep teoritis, misal teorema, guru memberi pembuktian atau penjelasan mengapa formula itu benar. 4. Contoh terpandu, work example. Guru mengerjakan 1-2 contoh bersama siswa, modeling thinking aloud. 5. Latihan mandiri terstruktur. Siswa mengerjakan soal yang bertahap, mulai soal langsung aplikasi, soal variasi, soal pemecahan masalah lebih kompleks. 6. Umpan balik dan koreksi miskonsepsi. Guru menilai hasil, memberi koreksi dan mempertegas konsep bila ada kesalahan. 7. Refleksi dan generalisasi. Kesimpulan, guru meminta siswa menjelaskan kembali konsep dengan kata sendiri dan menyebutkan kapan konsep ini berlaku. Format ini menggabungkan efisiensi penyampaian teori dengan kesempatan praktik terstruktur. Kelebihan metode deduktif. Yang pertama itu efisien. Cepat menyampaikan aturan atau rangka kerja sehingga cocok bila waktu terbatas. Yang kedua, jelas dan terstruktur. Membantu siswa memahami definisi atau formula dengan kerapian. Yang ketiga, cocok untuk pembelajaran yang menuntut akurasi. Misal pembuktian, rumus teknis. Kekurangan atau keterbatasan dan risiko. Yang pertama, fasilitas siswa. Kalau terlalu berpusat pada guru, partisipasi aktif siswa berkurang. Yang kedua, kurang pengembangan keterampilan penemuan. Kemampuan menemukan pola atau berpikir kreatif kurang diasah jika hanya deduktif. Kemudian, miskonsepsi sulit terdeteksi lebih awal jika guru tidak menyertakan contoh kontra atau latihan diagnostik. Tips praktis untuk guru agar deduktif tidak membosankan. Mulai dengan motivasi kontekstual. Mulai dengan motivasi kontekstual. Tunjukkan kegunaan rumus atau konsep. Selalu sertakan work examples. Guru modelkan, lalu berikan latihan bertahap. Kemudian sisipkan soal kontra atau kasus salah agar siswa memahami batasan konsep. Ajak siswa berpartisipasi aktif lalu pertanyaan berpola. Why, when, how. Bukan hanya mendengarkan. Contoh khusus dalam matematika. Topik Pitagoras. Topiknya teorema Pitagoras ya, kelas 8. Tujuan, siswa dapat menyatakan teorema Pitagoras, memahami pembuktian sederhana, dan menyelesaikan soal penerapan. Langkah utama, guru menyampaikan pernyataan teorema Pitagoras, konsep umum. Guru memberi pembuktian visual singkat.
Misal pembuktian dengan area atau geometri. Guru mengerjakan satu contoh aplikasi, misal cari sisi miring pada segitiga siku-siku. Siswa kerjakan 3 latihan, aplikasi mudah, aplikasi komposisi atau gabungan bangun, soal cerita sederhana. Terus koreksi bersama dan refleksi. Penilaiannya, perhitungan benar, produk, langkah pembuktian bila diminta, dan kemampuan menjelaskan penggunaan teorema. Contoh menunjukkan alur deduktif, teori, pembuktian, contoh, latihan. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Silakan kepada Ibu dosen dan teman-teman jika ada yang mau bertanya atau yang mau memberikan masukan terhadap presentasi saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rodi untuk Ya, presentasinya sama-sama. ya. Udah lengkap ya. Lengkap ya, Pak Rodi. Oke, silakan kita coba diskusi ya. Ada beberapa konsep yang tadi sudah dibahas oleh Pak Rodi, mulai dari problem solving, heuristik, induktif, deduktif ya. Oke, silakan. Siapa yang pertama kita coba? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau juga ingin dikomentari gitu ya. Bu Siska ya? Oke, Boleh, Bu. oke, silakan. Sebenarnya terlalu panjang tuh agak otak tidak nyampe lagi. Hanya sekedar meringkas parodia. Ini Ya. tangkap tangkapan saya saja. Jadi kan ada Mm-mm. 4 yang dibahas nih hari ini. Problem Ya, solving, heuristik, induktif, deduktif. Kan? ya. Nah, jadi eh, kalau problem solving dan heuristik ini lebih, kalau saya lihat tadi ini lebih fokus pada strategi penyelesaian masalah. Yang mana? Problem solving. Kalau untuk yang dua, yang problem solving sama heuristik ini lebih fokus pada Mm-mm. strategi penyelesaian masalah, Iya, ya kan? Sedangkan kalau induktif dengan deduktif ini lebih fokus pada penyajian konsep dari umum khusus, khusus umum, gitu kan? ya. Berarti ada perbedaan antara jelas, jelas sebenarnya berbeda sebenarnya. Cuman untuk memastikan saja. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dalam menyelesaikan pembelajaran matematika dalam penyajian soal, tentu kita untuk menggunakan strategi pembelajaran ini pasti dengan mengamati materi-materi tertentu kan, tidak semua materi bisa memakai induktif, deduktif atau problem solving atau heuristik ini tadi. Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan itu kalau problem solving lebih enaknya materi apa, heuristik materi apa gitu, induktif dan deduktif itu yang seperti apa juga, seperti itu. Jadi bisa kita sama-sama belajar. Seandainya kalau menerapkan pembelajaran yang materinya ini bisa memakai strategi pembelajaran yang ini. Terima kasih hanya itu Pak Rodi. Oke. Ya, silakan Pak Rodi dikomentarin. Iya, jadi sebenarnya dari keempat ini apa namanya untuk materi-materi kita pelajaran kita terutama di sekolah ya memang untuk metode materi untuk menggunakan metode pembelajaran itu ya tidak semuanya bisa gitu kan. Nah, kita lihat juga materi-materinya. Nah, kalau Bu Siska tadi menanya apa saja ya materi di SMP sebenarnya banyak juga ya dari kelas 7 sampai 8. Tapi di sini tadi kan saya sudah memberi contoh salah satunya. Nah, mungkin kita bisa dari contoh-contoh yang saya berikan ini, kita apa temukan juga untuk materi-materi yang mirip gitu. Seperti misalnya contoh pemecahan masalah. Contohnya, nah, memahami masalah, konsep bencana. Nah, ini kan materi apa ini sebenarnya? Bilangan ya. Pada materi-materi pola bilangan, terus apa lagi ya? Ya, aljabar sepertinya cocok untuk pemecahan masalah. Nah, kalau untuk heuristik itu
apa namanya, kalau dia lebih ke eksperimen percobaan. Nah, kalau dia di contoh saya kan di sini dia apa namanya menggunakan contoh potongan kertas bentuk segitiga dan ini lebih materi pelajaran yang ke arahnya geometri itu pasti kan. Nah, misalnya kita bisa menggunakan heuristik atau materi-materi yang lain kira-kira ini bisa apa untuk penemuan-penemuan sebenarnya bisa juga diterapkan. Kemudian kalau contoh induktif deduktif, nah kita lihat juga materinya. Contohnya kalau di sini menjumlahkan rumus deret aritmetika sederhana. Nah, ini apa namanya banyak juga sih materi-materi kita Bu Siska di SMP. Kalau untuk sejenis yang seperti ini itu kan. Nah, kemudian kalau yang terakhir tadi deduktif. Nah ini udah jelas ya teorema Pitagoras. Nah untuk pembuktian konsep dari umum ke khusus gitu. Nah, itu. Kalau sejenis-jenis dengan konsep umum ke khusus, siapa ya selain Pitagoras? Kalau materi SMP kita, mungkin rumus luas ya, kayaknya bisa masuk. Luas bangun datar, eh, volume bangun ruang, kayaknya bisa Bu Siska. Nah itu saja. Atau ada tambahan-tambahan teman yang lain, Ya, oke, saya ya, persilahkan. ya, silakan ada yang dikomentari lagi Bu Siska. Bu, yang untuk kan untuk induktif dengan deduktif ini Hmm. kan dia hanya apa namanya hanya berupa penyajian konsep ya kan ya Bu. Jadi Hmm. misalnya kalau seandainya kita mengajar nih, misalnya mengajar luas katakanlah tadi seperti yang disebutkan Pak Rodi teorema Pitagoras. Nah, teorema Hmm. Pitagoras kalau seandainya kita langsung ke rumus dibuat segitiga, sisi miringnya misalnya C, sisi tegaknya A dan B, kemudian kita langsung menggunakan oh ini teorema Pitagoras ini rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Apakah itu sudah termasuk ke deduktif berarti ya, Bu? Iya, benar. Jadi kalau diberikan dulu bentuk generalisasinya, itu udah masuk ke deduktif kayak gitu. Jadi kayak misalnya tadi contohnya di Pitagoras ya. Saya nyebutin apa sih bunyi teorema Pitagoras misalnya kayak gitu ya. Jadi teorema Pitagoras itu bunyinya adalah pada segitiga siku-siku kayak gitu ya. Jadi berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Kayak gitu kan ya. Nah, kita udah kasih duluan nih bentuk generalnya seperti itu atau disimbolkan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu udah kita simbol udah kita kasih kan ke siswanya secara umumnya. Nah, sekarang kita ingin membuktikan berlakukah ini aturan ini kayak gitu kan ya. Nah, berarti nanti Bu Siska nunjukinnya di berbagai macam segitiga siku-siku kayak gitu ya. Maksudnya ukurannya lagi kayak gitu kan. Siku-siku ukuran ini, ukuran ini, ukuran itu kayak gitu ya. Sampai nanti oh anaknya yakin, iya ternyata. Coba cari ada lagi nggak siku-siku yang lain kayak gitu kan ya. Nah, itu berarti udah masuk dalam bentuk deduktif. Karena kita dari umum ke khusus ya, Pak Rodi ya, kalau deduktif ya. Iya, iya. Ya, jadi umumnya itu adalah ya tadi itu rumusnya atau teoremanya udah dikasih duluan kayak gitu. Nah, ya benar Bu Siska seperti itu. Berarti Bu antara induktif dan deduktif ini Heeh, materinya itu sebenarnya bisa bisa misalnya kita pakai kayak yang teorema Pitagoras tadi. Kalau ya, seandainya kita kan ada tuh yang apa media pembelajaran yang apa pakai apa peta-peta itu lah Bu, pakai ya. persegi-persegi itu. Ah, yang itu. Mm-mm. Kalau seandainya dari itu dulu baru kita tarik kesimpulan mengenai Pitagoras, apakah itu sudah termasuk ke induktif? Oh, induktif ya. Nah, sekarang kan begini ya. Kenapa matematika itu lebih banyak induktif atau deduktif? Kalau kami ngajar kebanyakan deduktif, Bu. Ya, kebanyakan Rumus deduktif dulu. ya. Ya, harusnya kan lebih banyak induktif ya. Jadi, kalau pakai induktif kan anaknya tuh
tidak menghafal ya, tapi dia memaknai Iya, dulu kayak gitu kan. Ngambilnya kan ya, memaknai lebih maunya ya. mendalam. Jadi iya lebih mendalam. Jadi dikasih dulu kasus satu kayak gitu ya. Sama kayak misalnya tadi contoh Pak Rodi tadi misalkan volume. Volume kubus kayak gitu kan ya. Ingin cari volume kubus. Ternyata anaknya nggak langsung dikasih volume kubus adalah sisi pangkat tiga misalnya kayak itu S kali S kali S kayak gitu ya misalnya kayak gitu nggak dikasih itu dulu kayak gitu ya. Jadi misalnya mau mulainya dari induktif kayak gitu kan ya. Jadi dikasih dulu. Coba sekarang, ini ada kubus ukurannya segini, ada kubus ukurannya ini, ada kubus ukurannya ini. Gitu. Jadi kan diminta anaknya tuh bener-bener memahami ya, dia melakukan dulu kayak gitu kan Bu Siska ya. Masukin dulu kubus kecilnya. Misalnya yang pertama ketika sisinya berukuran 2 cm, oke 2 cm, berarti akan ada 4 kubus satuan, masukin satu. Nanti dibuat lagi kubus dengan ukuran kubus besarnya mungkin 4 cm, maka nanti akan ada sentimeter ya maksudnya, maka akan ada 16 volume ya salah saya tadi ya. Volumenya berarti akan ada 4 pangkat 3 kayak gitu ya. Jadi dihitung anaknya hitung. Oh, jadi yang namanya volume itu adalah isi kayak gitu kan. Itu makna yang ingin kita sampaikan ke siswa ya. Oh, jadi volume itu adalah isi. Isinya ada berapa kayak gitu kan ya. Oh, segitulah banyaknya. Nah, nanti mulai dari sana anaknya kita ajak berpikir kayak gitu. Maunya kan seperti itu, memaknai dari makna volume itu apa dibandingkan dengan menggunakan deduktif kayak gitu ya. Kalau pakai deduktif, volume dari kubus itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi kayak gitu kan ngomong ke siswa. Sekarang kita buktikan. Nah, anaknya tuh pasti mulainya dari menghafal, maunya seperti itu. Padahal kita maunya kan dia memaknai ya makna dari volume itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kalau Bu Siska tadi bilang eh, bagaimana kita memilih materinya kayak gitu ya, yang mana yang bisa untuk diinduktif, yang mana bisa untuk deduktif kayak gitu ya. Nah, kalau di perguruan tinggi pasti dia lebih banyak kepada deduktif. Contoh misalnya teorema, mau dibuktikan nih teorema, udah ada teoremanya dulu kayak gitu ya. Misalkan lagi kalkulus, pasti dikasih dulu secara umum dulu apa kayak gitu kan ya. Nah, jadi kalau bisa itu pasti mintanya dari khusus dulu kayak gitu. Artinya apa? Coba dulu kamu alami. Apa sih maknanya dari sini? Dapat apa? Sehingga dia bisa mengeneralkannya bentuknya seperti apa. Nah, itu gambarannya. Jadi kayak volume, luas permukaan, keliling, kayak gitu ya. Kemudian deret, itu semuanya kan bisa lewat lewat induktif sebenarnya ya dibandingin dengan menggunakan deduktif. Jadi induktif itu mungkin hanya sebagai jembatan lah ya, jembatan untuk ngarahin siswa untuk masuk dulu loh. Ini loh halnya yang ingin kamu dapatin itu kayak gitu. Dibandingkan dengan kita memberikan dulu. Sebenarnya boleh saja ya kita kasih dulu. Kemudian ayo yuk kita buktiin bener nggak volumenya ini kayak gitu kan ya caranya ya kalau kita pakai 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 deduktif ya. Dikasih dulu volumenya ini. Nah, sekarang kita coba buktikan. Nah, tetapi anaknya tidak melakukan proses penemuan jadinya Bu Siska. Karena apa? Karena sudah diberikan kayak gitu. Hanya tinggal membuktikan. Tapi kalau kita ajak dulu dia ke dalam kasus coba kita ajak dia belajar menganalisis, belajar untuk mengambil kesimpulan dari 3 atau 4 percobaan ini apa yang bisa kita simpulkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya diproses sebenarnya seperti itu. Jadi kalau yang abstrak-abstrak itu lebih banyak menggunakan deduktif ya kayak gitu ya. Jadi selama ini pasti dikasih teorema dulu terus kita buktikan. Kayak gitu ya. Dikasih teorema dulu kita buktikan. Tapi kalau bisa dibawa ke konkret, nah sebaiknya kita ajak dulu mereka ke kasus-kasus yang bisa mereka alami secara langsung. Jadi memaknainya lebih ke sana. Makanya tadi saya lihat ya PPT-nya Pak Rodi tadi ada beberapa contoh ya Pak Rodi ya tadi ya Iya, untuk induktif dan deduktif. deduktif. Nah, kayak gitu. Ya, misalnya kayak deret, mungkin deret bisa juga diarahkan ke dalam bentuk induktif kayak gitu kan ya. Jadi anaknya mencoba dulu, oh ini yang namanya ini. Ikut dulu kayak gitu. Itu ya, Bu Siska ya. Tapi memang kadang-kadang kita sebagai guru tuh kadang-kadang nggak sabar kayak gitu ya. Kalau saya juga kadang-kadang udah berapa kali nggak dapat juga yang kita inginkan ini tapi
proses berpikir mereka tuh kadang nggak nyampe seperti yang kita inginkan. Itu kan kadang kita merasa, sudah jam berapa sekarang, masa ini aja belum dapet, kayak gitu ya, diajak proses ke sini nggak dapet. Jadi kadang kita ngerasa kayak, jadi nggak bapak ibu saja, mungkin saya juga di kampus tuh kadang-kadang udah diarahin begini, tapi nggak dapet kayak gitu sama siswanya. Dapet paling berapa, dua tiga orang aja di kelas. Oh ya udah dapet, oh udah dapet, tapi teman yang lain nggak dapet kayak gitu kan. Jadi akhirnya ini harus tuntas nih materi ini, karena besok akan masuk lagi nih materi baru kayak gitu kan ya. Kadang-kadang kita eh, lebih apa ya, em, kesabarannya itu memang kadang-kadang benar-benar diuji ya menurut saya, kadangnya apalagi kalau belajar ngajar di sekolah ya, mungkin itu lebih lebih ini lagi mungkin ya, Lebih harus sabar lagi. lebih sabar lagi mungkin ya kayaknya ya. Ya, itu gambarannya Bu Siska. Kenapa kita harus memilih yang mana nih yang bisa kita jadikan sebagai bentuk induktif. Jadi kalau bisa dikonkretkan, saya sarankan mendingan langsung ke induktif dulu kayak gitu ya. Jangan buru-buru ke dalam bentuk deduktif. Nah, berbeda halnya dengan yang abstrak ya, kayak gitu. Misalnya kayak integral, misalkan kayak gitu ya, materi di SMA misalkan kayak gitu ya, atau turunan, atau juga mungkin Baik. matematika distrik di kombinatorik misalnya, atau permutasi, kayak gitu ya, kombinasi. Nah, itu mungkin ada juga yang bisa kayak gitu, tapi mungkin eh, membuktikan lewat jalur deduktif mungkin akan lebih efektif kayak gitu ya, karena membutuhkan waktu yang lama kan untuk ngarahin ke sana. Kayak gitu gambarannya Bu Siska, untuk bisa memilih, karena kan yang induktif tuh pasti mulainya dari contoh-contoh khusus kayak gitu ya, jadi khusus, jadi saat kita bisa mengiring ke dalam bentuk khusus, mendingan ke bentuk khusus dulu, supaya apa, supaya proses berpikir untuk mendapatkan generalisasinya ada di siswa. Itu gambarannya kalau dari saya ngelihat beberapa contoh-contoh tadi ya yang disampaikan oleh Taruh. Oke, berbeda gimana Bu Siska? Sudah agak ini Bu, nyambung. Jadi bisa di otak bisa menyimpulkan kalau induktif itu Iya. waktunya kelemahannya waktunya lama, Hmm, kemudian tapi kelebihannya pemahaman siswa lebih mendalam. iya, Nah, kalau benar, deduktif itu apa kayaknya siswa cenderung menghafal. Jadi karena kita benar. memberikan rumus duluan, jadi Iya, lebih banyak ke menghafalnya. iya. Tinggal problem Karena solving. Kalau problem solving ini kan yang bersifat dari masalah-masalah seperti soal-soal cerita ya, Bu. soal cerita, tapi levelnya harus analisis kayak gitu ya. Jadi nggak sembarang Oh, soal cerita. Jadi ada soal oh, cerita, misalkan ya problem solving ya. Ada soal cerita, tapi anaknya langsung gunakan rumus volume misalnya kayak gitu. Itu bukan bukan problem solving. Misalnya oh, walaupun ceritanya panjang kayak gitu ya, tetapi ah, ternyata siswanya tinggal ini aja, tinggal masukin rumus saja misalkan rumus. kayak gitu. Ah, Oh, berarti itu tidak termasuk ke problem solving kalau yang seperti itu. enggak, enggak. Jadi dia Oh, nggak masuk ke berarti dalam problem solving. problem solving ini kalau misalnya kemampuan siswa yang rendah nggak nyampai, Bu, berarti kurang kurang pas dipakai problem solving. Benar, ya benar Bu Itu Siska. termasuk kelemahannya berarti, Bu. Iya benar sekali. Makanya kadang-kadang kemarin mungkin hampir mirip kayak berpikir kritis kemarin ya. Jadi problem solving itu kan adalah, coba cek Pak Rodi. Mana slide-nya Pak Rodi yang problem solving. Yang ini. Ini contohnya ada yang Contohnya ya. ini kan menggunakan langkah polia. Oke, Polia, ada pengertiannya nggak Pak Rodi? Mhm. Problem solving adalah Ya, pendekatan jadi dia penyebab. menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, kayak gitu ya. Jadi arahnya memang harus ke sana. Jadi dia itu levelnya minimal di C4 kalau level belum. Jadi kalau Hmm, aplikasi itu kan C3 ya. Kalau aplikasi ya, dia langsung pakai rumus. iya Walaupun soalnya pakai panjang ceritanya kemana-mana, itu belum masuk ke problem solving. Kalau dia tinggal misalkan begini. Misalnya begini, buat apa kolam. namanya? Ya, kolam misalnya. Atau misalnya mau buat ada
ada akan ada pentas seni misalnya. Kemudian panggungnya itu dibuat seperti apa namanya setengah lingkaran kayak gitu ya. Kemudian akan dipasang karpet berwarna merah misalnya kayak gitu. Berapa meter persegi Waduh. karpet yang dibutuhkan ketika adalah ya yang diketahuinya kayak gitu. Mm. Oh, ternyata anaknya langsung aja pakai luas lingkaran, setengah dari Ya. luas lingkaran. Nah, itu Mm-mm. bukan termasuk kepada Oh, problem solving, problem walaupun dia solving. bercerita soal-soal cerita. Jadi belum tentu nih soal cerita bisa langsung terkategori kepada problem solving. Problem Kayak solving. gitu. Oh, Iya, jadi oke. kalau siswanya nggak ada analisis yang masuk, itu nggak perlu, nggak ada eh nggak perlu ya. Maksudnya apa sih namanya? Bukan terkategori ya, bukan terkategori kepada problem solving. Nah, misalnya saya contohkan ini. Kebetulan tadi saya ngajar di semester 1 eh, materinya ini, apa namanya, literasi matematis untuk indikator pemecahan masalah. Nih, ntar ya, kayaknya ada deh. Ntar saya lupa namanya siapa tadi yang presentasi. Ntar ya. Dia ada ngebuat soal, hmm, nah ini, nah ini deh. Kita cek dulu. Oh ya. Selain ini siapa tadi ya? Ini soalnya bagus kayak gitu. Jadi dia banyak cerita, tapi kalau ceritanya udah langsung apa namanya? Langsung dijawab, itu enggak, tidak termasuk ke dalam problem solving. Eh, masuk ke dalam problem solving ya. Jadi dia harus harus apa sih namanya itu ya? Harus soal non rutin. Nah, itu sih kata kuncinya juga seperti itu sering kita temui. Dia soal non rutin kayak gitu. Nah, ternyata nggak di-share. Gimana tadi ya? Oh, nggak di-share. Oke, kayaknya sih. Nah, ini. Ini dia sebenarnya hanya membuat soal SD ini sebenarnya. Pemecahan masalahnya tuh di SD. Di SD kelas berapa nih? 4 atau 5 atau 6 kayak gitu. Ngambil soal pemecahan masalah. Tapi masih kurang lengkap juga tadi. Saya izin share screen sebentar ya Pak Rodi ya. Contoh soal cerita mungkin ini bisa terkategori Oke, siap. kepada eh, bisa Siap, siap. terkategori kepada pemecahan masalah. Nah ini. Tapi masih kurang lengkap tadi, masih direview, masih ada perbaikan ini soal ya. Nah begini. Ini tapi di SD ya, SD kelas 5 atau kelas 6 katanya tadi ya. Jadi level-level apa literasi matematisnya itu di level berapa? 2 nggak salah tadi ya disebutnya ya level 2 kayaknya. Jadi Pak Adi adalah peternak lebah di Desa Sukamaju yang ingin membuat kemasan madu premium berbentuk heksagon segi 6 untuk menarik wisatawan. Dia bekerja sama dengan desainer untuk membuat kemasan kayu dengan logo segitiga di tengahnya seperti pada gambar. Logo segitiga tersebut memiliki luas 2 cm. Tentukan luas daerah dari kemasan madu Pak Adi. Jadi di sini dia minta itu luas daerah eh, luas daerah yang diarsir adalah ini. Yang ditanya itu luas daerah heksagon. Jadi luas daerah heksagon di mana yang diketahui itu hanya luas segitiga kayak gitu. Nah,
Nah, ini baru bisa kita kategorikan kepada pemecahan masalah. Karena anak bagaimana? Anak tuh nggak bisa langsung menyelesaikan kayak gitu ya. Dia Hmm. nggak bisa langsung nih, nggak bisa langsung dia menyelesaikannya. Dia butuh analisis awal dulu. Oh, analisis awalnya ternyata yang dilakukannya adalah menarik garis. Jadi dia buat dulu garis. Nah, itu udah masuk ke analisis. Karena dia bagaimana? Oh, anak ini nggak bisa langsung loh. Kalau kita apa yang harus dilakukan ya dengan ini nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi dia harus melakukan satu analisis. Nah, ini yang kita sebut dengan soal pemecahan masalah kayak gitu ya. Jadi kalau ada soal walaupun dalam bentuk cerita, tapi anaknya langsung pakai rumus volume ini, volume itu kayak gitu ya, atau rumusnya atau penyelesaiannya panjang tapi tetap dalam rumus. Ah, itu belum pemecahan masalah. Misal matrik, yang ditanya adalah matrik 3 kali 3. Misalnya yang ditanya adalah determinannya. Walaupun panjang ya, panjang. Tapi dia langsung pakai rumusnya kayak gitu. Nah, itu bisa belum kita masukkan ke dalam kategori soal pemecahan Problem masalah. solving. Nah, iya atau problem solving ini. Tetapi ketika anaknya nggak bisa ngelakuin ini, dia harus melakukan analisis awal dulu. Oh ya udah, sekarang saya tarik garis. Ini ada beberapa cara ya yang bisa diambil ya dari apa namanya? Karena apa sih namanya? Soalnya mencakup beberapa indikator dari literasi matematis ya. Jadi pemecahan masalah, kemudian ada juga representasi, ada juga penalaran. Nah di sini ternyata tarik garis dulu, garis bantu katanya kayak gitu ya. Dari garis itu ternyata terdapat 12 segitiga yang sama besar. 12 Hmm. segitiga yang sama besar tuh ini dengan analisis kenapa dia sama besar kayak gitu ya. Karena tadinya dia adalah segitiga sama sisi ya. Kemudian Iyalah, heksagon iyalah itu itu adalah iyalah. sama sisi kayak gitu ya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung dapat nih jawabannya. Nah, itu baru gambaran untuk apa namanya? Untuk problem solving. Nah, kayak gitu ya, Siska ya. Oke. Iya, Bu. Itu gambarannya. Banyak lagi mungkin nanti bisa contoh-contoh dari soal pemecahan masalah. Kadang apalagi tadi ya, tadi itu ada soalnya udah berliku-liku kemana gitu ya ceritanya panjang, tapi ternyata nyelesainnya ya udah cuman pakai ini saja kayak gitu ya cukup. Ah, itu masih aplikasi kita, belum bisa kita kategorikan dia ke dalam soal pemecahan masalah. Nah, itu gambaran. Oke, silakan di-share kembali Pak Rodi, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Kemudian pemecah apa sih problem solving itu juga harus disesuaikan dengan level ya, level jenjang sekolah kayak gitu ya. Jadi bisa juga nanti problem solvingnya misalnya ini kita kategorikan problem solving, tapi di SMP oh enggak, ini belum masuk nih kalau SMP kategorinya problem solving karena dia ya udah ini biasa, soal rutin biasa yang sering digunakan oleh guru di SMP, berarti tidak kayak gitu. Oke ya, gambarannya seperti itu. Oke, Bu Siska, gimana? Iya, Bu, sudah, Bu, cukup. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, berikutnya silakan siapa lagi yang ingin ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, oke, silakan. Wah, Uh, sama Sola. sama Bu Eva. Oh, barengan sama. Oke, silakan Solar. Sola. Oh ya. Ya, terima kasih Bu Evi kesempatannya. Jadi ini saya ingin bertanya Pak Rodi. Tadi Pak Rodi pada yang deduktif juga menyampaikan kalau di pendekatan deduktif ini guru sebagai center. Nah, Om, saya agak bingung apakah misalnya di deduktif ini guru tuh selalu menjadi center ataukah ada pendekatan-pendekatan yang guru bukan sebagai center tapi dia termasuk deduktif. Misalnya seperti guided discovery learning, GDL ya. Terus ada juga metode peer teaching itu kan misalnya guru itu menyampaikan konsep di awal, terus nanti siswa siswa menjelaskan ulang seperti peer teaching itu apakah juga termasuk deduktif? Jadi maksudnya itu apakah deduktif ini harus selalu guru menjadi center? Apakah guru tidak menjadi center itu juga termasuk deduktif?
Nah, pertanyaan yang kedua itu tadi ada Pak di slide itu Pak Rodi juga menyampaikan guru sebagai scaffolding. Nah, di dalam slide yang Pak Rodi sampaikan itu guru sebagai scaffolding tuh hmm, memberikan pertanyaan-pertanyaan awal. Nah, pertanyaan saya, guru sebagai scaffolding itu apa saja sih perannya selain memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing? Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Sola ya. Mencoba menjawab. Nah, jadi tadi di deduktif itu gurunya sebagai pusat pembelajaran gitu ya, the center. Ya kita kembali lagi ke konsep deduktif itu sendiri. Jadi kan dalam deduktif itu apa namanya konsepnya sudah di diberitakan lebih dahulu gitu kan. Misalnya kita mau menentukan volume luas kubus misalnya. Jadi dia guru itu tugasnya itu tadi dia memberitahukan di awal pembelajaran bahwa rumus volume kubus adalah apa misalnya kan apa namanya itu R pangkat 3. Nah, jadi selanjutnya siswa apa untuk apa siswa tinggal apa namanya menghitung untuk angka-angka yang lain atau ukuran-ukuran kubus-kubus yang lain. Jadi tinggal di guru tinggal memberikan langsung memberikan rumus volumenya. Nah, selanjutnya peserta didik tinggal menghitung atau diberikan soal atau diberikan contoh-contoh kubus lain dengan ukuran berbeda ya siswa tinggal menghitung. Nah, mungkin apa metode pembelajaran seperti kata Ibu Sola tadi apa tadi peer sama tadi Ibu Guided Sola ya. discovery. Guided Gode discovery. Darussalam. Jadi itu apa namanya gurunya itu juga ya teacher center gitu. Guru jadi pusat pembelajaran itu ya Bu Sola. Apa discover learning itu GDL. Sebenarnya Hmm. enggak juga, Pak. Dia guru itu kayak nggak nggak melulu jadi center sih. Cuman intinya itu guru itu sebagai yang memberikan pemahaman awal. Nanti kan siswa mengeksplorasi sendiri, baru nanti guru memberikan apa sih namanya kesimpulan kayak gitu, membantu kesimpulan. Jadi nggak, jadi tuh kebanyakan pusatnya juga ke siswa gitu. Nah, apakah itu juga apakah kalau deduktif nih harus melulu guru sebagai center? Apakah kalau misalnya siswa sebagai center itu juga termasuk deduktif? Tuh. Hmm. Kalau Tapi siswa kalau ya, tapi siswa kalau sebagai menurut center saya dia itu deduktif. bisa juga ya. Mungkin ya, coba jadi bahan diskusi kita juga. Apakah bisa ya? Hmm. Misalnya kayak metode-metode lain itu yang guru bukan sebagai center itu apakah juga bisa termasuk deduktif gitu? Apa tuh Oh maksudnya mungkin umum ke masuk khusus ya umum gitu. wah, maksud masuk soalnya dalam pembelajarannya gitu kan. Ya kalau dalam Iya. pelajaran kayaknya bisa saja eh, apa guru itu langsung siswa silakan apa namanya gimana ya apa menemukan sendiri rumah kayak enggak ya pelajarnya ini rumusnya sudah ada kayaknya. Oh silakan hitung Mm-mm. mungkin dikasih soal. Nah mungkin di situ maksud Mm. Bu Sola ya dalam pelaksanaan Iya. pembelajaran nggak melulu guru mungkin menjelaskan ini rumus volume misal rumus luas ini siswa mengerjakan soal. Mungkin nggak boleh seperti itu Iya. maksudnya Bu Sola ya. Iya. Maksudnya tuh nggak melulu guru jadi center gitu, Pak. Apakah Makanya itu itu termasuk bisa tergantung. dikategorikan deduktif begitu ya, Bu Salah maksudnya ya? Iya, iya, Bu. Kalau dalam diskusi misalnya, Mm-mm. diskusi siswa kan misalnya nih, kita kan sering kita guru kan apa namanya Mm-mm.
Misal pada bangun datar lah, ada persegi, Oke. persegi panjang, apa namanya segitiga. Nah, misalnya siswa itu kita kelompokkan, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A membahas persegi. Nah, andai misalnya kan tadi kita udah tahu nih induktif dengan deduktif itu berupa penyajian konsep. Kalau seandainya siswanya itu menyajikan konsep dari rumus dulu baru ke contoh, berarti itu sudah termasuk deduktif. Ya nggak sih? Walaupun senternya Iya. yang awalnya bukan guru dulu. Misalnya dalam diskusi kan. Nah, awalnya dari siswa. Jadi teman-teman yang lain, kawan-kawannya yang lain bisa tahu. Tapi dari rumus dulu mereka menjelaskan. Kalau menurut saya itu sudah termasuk ke deduktif. Dan tidak harus guru menjadi Iya. center. Mm-mm. Ya nggak sih? Iya, Bu. Iya, kayak iya Oh, pemahamannya sama Bu seperti itu. mungkin gini, Ibu Salah. Kalau kata Ibu Salah tadi masalah di teacher center ya, ya kita kembali lagi ke ciri-ciri metodenya ya. Itu, teacher center itu kan salah satu aja misalnya ciri-cirinya. Ya kalau misalnya dia nggak teacher center ya mungkin apa namanya itu ya nggak masuk deduktif gitu ya. Ayo coba tidak lagi. Seharusnya metode deduktif salah satu apa teacher center, berangkat dari umum, berstruktur efisien, kuat pada pembuktian dan logika. Nah, kayaknya kita melihat apa metode deduktif ini memenuhi ciri-ciri ini, Bu Sola. Nah, Hmm. itu maksudnya mungkin. Ya kalau dia di sini dia tidak apa namanya tidak menerapkan teacher center ini tadi, ya mungkin dia bukan deduktif lagi jadinya. Atau bisa ya di sini kita ngubahnya jadi student center gitu ya. Apa namanya di metode deduktif ini. Maka kira kalau bisa berubah jadi student center, apakah dia masih deduktif itu kan? Kalau menurut saya ini yang ada di apa namanya PPT-nya Pak Rodi itu yang teacher center itu tanpa adanya ini metode-metode yang lain yang mengiringi. Cuma kalau Ya, seandainya yang tadi yang diskusi itu kan itu sudah termasuk ke pembelajaran kooperatif juga berkelompok. Jadi itu nah itu. sudah sudah apa namanya strateginya sudah ada Ya, tambahan-tambahan dari strategi yang lain. Jadi kalau yang di PPT-nya Pak Rodi ini eh, monoton seperti guru-guru kita terdahulu ngajarin kita. Jadi itu wajar kalau deduktif itu teachernya sebagai center. Cuman kalau ya. sudah dimodifikasi kooperatif per kelompok, ya mungkin lain lagi judulnya. Jadi siswanya yang center tapi tetap ke konsep deduktif. Hmm. Kayaknya seperti Hmm, itu. eh, jadi mungkin ya, mungkin apakah maksudnya yang saya pikirkan ini benar. Jadi menurutku tuh dari tadi itu agak kurang setuju sama yang teacher center sebagai deduktif. Jadi menurut saya itu deduktif itu tuh cuman alur pemikiran. Maksudnya alur pemikiran itu jadi itu kan Oh, deduktif itu dari umum ke khusus. Itu kan alur pemikiran. Itu Mm-mm. tuh ya, Mm. tidak tidak melulu dominan itu harus guru. Jadi ya, Guru. maksudnya tuh siswa juga bisa dari umum ke khusus kayak gitu loh. Jadi ya. siswa tuh juga bisa pembelajarannya tuh deduktif walaupun bukan teacher center kayak gitu. Jadi Oh, jadi, menurutku kayak gitu. ya. Jadi ya. Jadi masuk musola tuh dia deduktif tapi mungkin langsung kasih ke siswa gitu. Nah, Iya gitu kan Kak. guru Jadi nggak perlu mengarahkan misalkan mungkin ini sudah ada materinya itu. Oh silakan. Ah, jadi iya. tapi dia itu materi pembelajaran itu mengarahnya ke deduktif itu sudah ada. Jadi siswa nggak menemukan lagi gitu. Ini sudah ada gitu konsepnya dari awal. Itu masuk musola ya. Iya. Ya, Ya gimana baik. ya? Masih deduktif. Ya, baik. Eh, Jadi kan ini ada ciri-ciri ya, ciri-ciri metode ya, deduktif itu kan teacher center. Nah, kata Bu Sala, kayaknya bisa juga siswa yang memulai kayak gitu ya maksudnya ya, iya, tetapi lebih kepada alur berpikir kayak gitu ya maksud Bu Sala ya. iya. Alur berpikirnya itu adalah dengan menggunakan alur berpikir deduktif. Nah, ketika dia
kalau tadi berpikirnya yang deduktif ya Bu Sola ya. Jadi bukan Iya, metode pembelajaran yang deduktif ya, alur berpikirnya deduktif kayak gitu. Jadi anaknya mungkin bisa melakukan lewat, oh ya, tetapi di sini ya, maksudnya metode deduktif ini pasti clue clue umumnya itu udah dikasih dulu loh sama guru, makanya dia menjadi apa teacher center ini karena guru seperti yang Pak Rudi bilang tadi, gurunya udah nyebutin volume dari balok misalnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang coba buktikan itu. Tapi dia berpikirnya lewat dengan cara deduktif. Tapi tapi siswa yang menemukan sehingga dia menemukan konsep dari volume balok itu dengan cara deduktif. Jadi kalau yang seperti itu kan di metode pembelajarannya itu tetap guru yang memberi di udah awal kayak gitu ya. Apa bisa. yang akan kamu buktikan tuh saya udah ngasih dulu, kamu buktiin ini kayak gitu loh. Jadi gambaran dari metode deduktif itu kenapa gurunya disebut teacher center karena eh, konsep utamanya tuh udah dikasih dulu sama guru kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau Udah alur Cila, berpikirnya nggak boleh naik ke Kalau kelas. alur berpikirnya mungkin bisa saja eh, siswa yang melakukan ya, ya Pak Rodi ya, mungkin boleh aja Iya siswa bisa. yang melakukannya. Iya, melakukannya. Alur berpikirnya dilakukan oleh siswa dari bentuk umum sehingga dia bisa memberikan contoh-contoh khusus sehingga rumus ini berlaku kayak gitu ya. Nah, tetapi rumus utamanya, metodenya ya, metode deduktifnya guru dulu yang ngasih clue kayak gitu loh. Clue-nya apa yang dilakukan oleh guru. Tetapi berbeda dengan induktif. Kalau induktif anaknya yang harus menemukan nantinya. Makanya dia agak bertentangan kayak gitu ya. Karena rumus utama yang akan diperoleh oleh siswa tuh bukan guru yang memberikan. Nah, walaupun Iya, tadi yang kata Bu Sola, alur berpikirnya yang saya ambil kayak gitu ya. Anaknya iya. tuh bisa berpikir tuh dari yang umum kayak gitu. Tapi kalau metodenya, metode belajarnya dengan deduktif, guru dulu yang memberikan konsep utama yang akan ditemukan. Mungkin itu teori yang disebut dengan metode deduktif. Nah, jadi kalau berpikirnya kemungkinan bisa Bu Solah. Kalau siswanya yang menjadi student center dalam berpikir secara deduktif kayak gitu ya. Ya, Mungkin dalam metode pembelajarannya ya mungkin agak berbeda jadinya seperti itu. jadi dia Ya, itu apa itu soalnya mungkin kita ini karena konteksnya pembelajaran di kelas gitu. Jadi ada guru ada siswa. Tapi kalau mungkin bukan di kelas gitu kan, mungkin deduktif tadi mungkin bisa kata Bu Sola tadi. Jadi nggak mesti dia dari guru gitu. Bisa kita aja berdiri sendiri gitu kan. Oh kita mau ini gitu kan, mau menemukan apa? Mau menghitung ini kan sudah ada rumusnya. Kita tinggal pakai lah istilahnya kan dalam apa namanya keseharian atau kita sebut bukan pembelajaran di kelas itu. Itu kalau eh, simpulan saya. Ya, ya mungkin Pak. maksud Gitu. Bu Terima kasih Solani Pak begini. Robi. Mungkin maksud Bu Solani begini ya. Mungkin guru ngarahin coba kalian cari dulu apa itu volume bola misalnya kayak gitu. Kan anaknya sendiri jadi yang nemuin ya. Apa itu volume bola? Iya, Nah, sekarang coba buktikan, benar nggak volume bolanya itu misalnya kayak gitu kan ya. Terus dia pakai lah cara-cara. Nah, itu kan mengcounter ya. Kalau yang utamanya itu siswa yang menemukan kayak gitu kan ya. Nah, tetapi mungkin secara teori sih yang namanya deduktif itu guru membenarkan dulu ya, membenarkan dulu benar, iya volume bola itu kayak gitu kan ya. Jadi sehingga siswanya bisa melanjutkan kayak gitu dengan berpikir secara deduktif. Kayak gitu ya mungkin ya. Kalau berpikirnya dimungkinkan sekali tuh Bu Sola siswa yang melakukan. iya. Oke, yang kedua Pak Rodi, Tadi apa? eh, tentang Ini guru sebagai scaffolding, scaffolding. apakah Iya, ya itu apa saja peran guru Scaffolding. sebagai scaffolding? Scaffolding itu apa ya? Kayak apa ya? Guru ya pendukung gitu. Iya. Guru tuh Itu di kelas itu sebagai pendukung itu apa saja perannya? Kok scaffolding itu apa Scaffolding ya? itu memberikan bantuan secara berlahan, bukan? Iya, iya kayak semacam yang figur bimbingan itu juga kan. gitu. Heeh. Dia itu apa saja selain selain memberikan pertanyaan-pertanyaan Tadi pemancing tadi gitu ada di sini selain. tadi. Bentar, bentuknya ya scaffolding. Pak Ada Sola tadi ya, Ya, selain di dari PPT Parodi itu pertanyaan tadi ada ya. tadi. ada tadi. Di
Iya, kalau di, itu tadi Pak sebelumnya. Ada di sini. Eh, Lagi fasih. sebelum dua slide sebelum ini tadi kayaknya. Sebelum itu tadi. Sebelum atau sesudah tadi. Scaffolding. Ini berikan scaffolding dengan Berat. pertanyaan. Ya berikut. Ini ya. Tapi ada tadi Hmm. yang lebih lebih ini tadi. Ada tadi. Oh, Ada tadi. Cari. Scaffolding. Ini sintaks-sintaks tadi kalau scaffolding. Konsep. Bantu lihat ya. Kalau ini bantuan. Hipotesis. Sini. Ini riset eksplorasi. Siswa aktif guru fasilitator. Sebelumnya, sebelum slide ini ada bacaan Oh ini nah, scaffolding. bimbingan terarah yang ini. Scaffolding. Nah ini, yang bimbingan terarah ke scaffolding. Guru memberikan petunjuk atau pertanyaan pemandu bila siswa menemui jalan buntu. Itu. Jadi tadi Bu Solah gimana? Selain pertanyaan, nah adakah cara lain? selain ya Hmm, selain itu tuh adakah peran guru yang lain sebagai scaffolding itu Pak? selain Itu kan scaffolding itu. guru kan, iya. Kalau di situ kan guru yang lebih ke misalnya yang lebih konkret gitu loh Pak. Ini kan kayak bimbingan terarah, ini kan kayak masih terlalu umum. Gitu ya. Selain itu, selain itu gitu. Kalau dalam pembelajaran ya kayaknya guru selain memberikan apa namanya itu bimbingan ya apa ya? Ya berarti kita kembali lagi ke apa namanya fungsi guru ya fasilitator kayaknya. Sebagai fasilitator juga nggak fasilitator kayaknya bimbingan juga bimbing gitu ya. Jadi peran guru selain fasilitator apa namanya scaffolding, hmm, coba bentar, saya tadi nggak salah ada ini. Selain memberikan Ya, pertanyaan pemandu ya, ya. untuk Saya Iya, tadi misalnya ada materi bentuk tadi saya bentuk ya. peran dari scaffolding ini bentuknya apa aja, begitu kan ya Bu Soa iya, ya, selain iya Bu. selain dengan pertanyaan kayak gitu. Ya, Iya, Ya, selain dengan pertanyaan. ada materi tadi saya. Bentar ya. Banyak kayaknya Pak Rudi ada. Iya, saya ini ya. Lihat. Scaffolding adalah dukungan sementara yang diberikan guru kepada siswa ketika belajar supaya mereka bisa menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang awalnya terlalu sulit jika dikerjakan sendiri. Nah, ciri scaffolding itu sementara, bertahap, kontekstual, memandirikan. Bentuk scaffolding memberi petunjuk, pertanyaan pemandu. Misalnya apa namanya memberi petunjuk gitu ya. Maka pertama Ya, apa yang harus mhm, dilakukan? Yang mhm, kedua pertanyaan pemandu. Kalau luas persegi panjang kereta, bagaimana cara mencari panjang salah satu sisinya? mhm. Contoh atau modeling. Guru mengerjakan satu soal, siswa mencoba soal lain. Kemudian alat bantu, gambar, grafik, manipulatif, matematika. Kemudian umpan balik, memberi koreksi singkat, lalu siswa memperbaiki sendiri. Nah, itu kayaknya. Jadi Iya, masuk jadi apa scaffolding
Oke, Ya. kalau saya simak tadi ya, yang dijelasin sama Pak Rodi tadi ya, bentuk scaffolding lainnya itu adalah eh, teman sebaya. Teman sebaya itu merupakan bentuk scaffolding yang bisa dilakukan oleh guru. Misal, eh, mungkin ada siswa yang ketika temannya menjelaskan dengan bahasa dia bisa memahami. Itu salah satu bentuk dari scaffolding tadi ya, misalnya kayak berkelompok kecil, kayak gitu. Itu juga bentuk scaffolding selain memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya pertanyaannya tuh semakin semakin sedikit ya maunya ya, pertanyaan pengarangnya itu semakin lama semakin sedikit kan yang disebut dengan scaffolding ini. Jadi salah satu bentuknya lain tadi kalau dengar dari penjelasannya Pak Rodi, yaitu misalnya belajar dengan teman sebaya. Nah, itu juga termasuk salah satu scaffolding yang dalam bentuk metode ya, metode yang bisa dilakukan oleh guru. Atau juga kan ada siswa ya, kalau dijelaskan dengan bahasa temannya dia paham, kalau dengan bahasa guru dia nggak paham. Ada siswa yang saya kayaknya kalau sudah ibu ini jelasin, saya coba tanya ke teman saya, Kak, dia gunakan bahasa dia. Oh iya, oh begitu ya maksudnya. Padahal kan penjelasannya itu mungkin sama ya dengan yang disampaikan oleh guru. Itu salah satu bentuk scaffolding juga yang bisa dilakukan oleh guru. Satu lagi demonstrasi. Demonstrasi juga salah satu bentuk scaffolding yang bisa dilakukan oleh guru kayak gitu. Misal menjelaskan yang disebut dengan perbesaran, dilatasi misalnya kayak gitu ya. Nah, mungkin gurunya bisa, misalnya saya nggak paham lah Bu, maksudnya gimana sih dibesarkan dengan skala gini berapa? Mungkin gurunya oke, sekarang coba cek dulu nih, lihat ya, Ibu pakai GeoGebra misalnya kayak gitu ya. Nah itu bentuk scaffolding juga yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu untuk membantu berlahan lah ya, untuk berlahan membantu siswa memahami. Karena kan scaffolding yang dilakukan oleh guru itu tergantung kepada sebatas mana pemahaman dari siswa. Nah, kayak gitu. Jadi siswanya, misalkan ada siswa yang memang benar-benar saya tidak paham maksudnya apa Bu. Mungkin butuh alat bantu. Salah satu alat bantu yang mudah kita pakai adalah GeoGebra, misalkan kayak gitu ya. Jadi misalkan itu. Nah, itu salah satu bentuknya selain melalui pertanyaan yang mengarahkan. Biasanya kalau melalui pertanyaan kan ya saya jawabannya tuh kurang tepat atau sedikit lagi tepat, maka guru meluruskan. Coba sekarang kamu pikirkan, jika ini, misalnya kayak gitu kan ya, itu bentuk scaffolding melewat pertanyaan. Nah, scaffolding lainnya tadi, misalnya tutor sebaya atau belajar kelompok kecil atau nanti gurunya memecahkan materi itu gimana ya maksudnya? Membagi materi menjadi lebih-lebih kecil kayak gitu ya. Itu juga termasuk scaffolding yang bisa dilakukan oleh guru, demonstrasi, penggunaan alat peraga atau menambahkan beberapa metode yang secara insidental di dalam kelas itu bisa membantu siswa. Nah, itu salah satu bentuk lain dari scaffolding dari yang dibacakan oleh Pak Rodi tadi ya. Saya merangkumnya seperti itu yang bisa saya dapat. Oke, mungkin itu Bu Sola untuk bentuk scaffolding lainnya. Iya, terima kasih Pak Rodi dan Bu Elvi. Jadi Iya, lebih baik. paham. Iya, baik. Ya. Oke, berikutnya silakan Ulfa, Bu Ulfa. Ya. Em, izin bertanya Pak Rodi, tadi Ya. di bagian heuristik. Oke. Heuristik. Nah, di heuristik ini tadi kan ada pengertiannya itu guru menyiapkan situasi atau masalah dan memfasilitasi siswa supaya berpikir seperti penemu atau discoverer. Penemu kan, penemu, discoverer. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah seperti guided discovery learning itu merupakan bagian dari heuristik ataukah mereka itu bagian yang berbeda gitu. Nah, contoh juga kayak discovery learning misalnya terus atau penemuan terbimbing. Pokoknya yang intinya yang penemuan apakah bagian dari heuristik ataukah berbeda. Nah, ada beberapa buku atau maupun di internet gitu kan yang menyebutkan bahwa guided discovery learning ini ada yang menyebutkan pendekatan, ada yang menyebutkan metode. Nah, jadi sebenarnya seperti apa? Kalau heuristik tadi kan masuk ke metode kan ya, metode pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya apakah mereka ini berbeda atau merupakan suatu bagian dari heuristik atau seperti apa? Mungkin itu yang saya tanyakan.
Hmm, Oke, heuristik. heuristic itu discovery learning. Apa namanya itu? Di sini saya apa namanya dapat materinya kan, karena memang heuristik ini ya hampir-hampir mirip sama inquiry dengan discovery ya. Cuma kan perbedaannya kalau heuristik itu dia apa fokusnya ke trial and error atau eksplorasi bebas gitu. Itu untuk yang heuristik. Sedangkan inquiry itu kalau inquiry itu merupakan penyidikan ilmiah dan proses berpikir kritis fokusnya. Nah, kalau discovery learning itu penemuan konsep atau prinsip yang diarahkan. Tapi minggu lalu ya pernah dibahas juga kan apa namanya? Kalau inquiry antara inquiry dengan discovery itu perbedaannya. Kalau itu untuk inquiry dia penemuannya terbimbing. Kalau inquiry dia penemuan saja. Nah, sementara kalau untuk heuristik itu dia apa namanya itu penemuan juga, cuma dia lebih ke trial and error atau ada eksplorasi bebas itu. Di situ perbedaannya. Kalau masalah dia bagian, ya mungkin dia hampir-hampir mirip juga itu Ulfa. Dia sama-sama penemuan juga kalau saya baca gitu kan. Itu apa apa namanya perbedaannya itu. Yang hampir mirip antara heuristik inquiry dengan discovery. Tapi kita lihat lagi kalau saya dapat sumber-sumbernya itu yaitu tadi dia ada perbedaannya. Jadi enggak kita enggak disamakan gitu. Tapi kalau dia apakah apa namanya discovery learning itu bagian heuristik, menurut saya sih bisa juga dia bagian dari heuristik itu. Karena kan asal usulnya dari beberapa sumber saya baca itu apa discovery dengan inquiry itu dia pengembangan dari heuristik juga gitu. Nah, itu yang dari saya baca-baca dari sumber-sumber beberapa sumber. Mungkin apa namanya ada masukan lain itu atau ada yang dapatkan sumber-sumber Oke. yang lain yang lebih jelas gitu. Oke. Heuristik ini sama seperti yang Bu Siska sebutkan. Mungkin merupakan salah satu strategi penyelesaian masalah, kayak gitu ya, heuristik ya. Tapi tadi saya dengar Bu Ulfa tadi ngomong, apakah dia termasuk ke dalam metode atau pendekatan ya Bu Ulfa ya? Iya, Bu. Oh Yang gitu. itu apa yang Oh, kayak guided discovery itu apa masuk pendekatan atau metode? Kalau Kalau masuk guided ke discovery ya kayak yang atau seperti itu. heuristik, yang ditanya tuh heuristik ini kan, dia termasuk ke dalam metode atau pendekatan kayak gitu ya? Ya, kalau heuristik kan dia masuk ke metode kan metode. Nah kalau yang guided discovery itu apakah masuk metode juga atau pendekatan sehingga mereka Oh, ibaratnya berbeda gitu nah Bu. oh, kalau guided discovery itu model model pembelajaran kalau sejauh ini lebih banyak yang ngarahin kepada model pembelajaran guided discovery kayak gitu ya. Pak Pak Rodi, coba kalau hitamnya dihilangin ini yang ada yang mana? memperkenalkan ide-ide heuristik. Nggak tahu kalau yang saya tuh ketutup, nggak gitu bener nggak? Yang teman-teman ketutup Iya, juga Iya nggak? ketutup Bu. sama Bu Oh gitu. ketutup juga. Mau ngomong Tadi tadi Sama judul. tertutup, tapi lagi seru bahasnya. Kalau saya Gelap. baca baca sumbernya gitu. Yang Ah, nah ini Pak Rodi yang mana? Mana tadi ya? Ini strategi pemecahan masalah yang kemudian ya, yang sangat heuristik berpengaruh kepada pengajaran praktek pengajaran matematika ya, yang mana Bu? untuk menjelaskan Harusnya aturan. menekan harusnya menemukan Ada tadi mana ya kalimatnya, tapi saya lupa apa kayak gitu. Nah ini iya apa tadi tuh? ada yang mana? kata-kata discovery-nya Bu. Ada ya rasanya Ini ya. Ada halaman 10 sebelahnya coba. ini ada seperti Bukan, tadi ada memang discovery learning. Guided, ada guided-nya juga tadi kalau nggak salah tadi. oh Tapi iya di ada mana tadi ya. gitu? Oh iya ada. Coba di halaman berikutnya. Oke, oke. Oh, ini kalau laptop baru begini ya, Bu Lina ya. Ada, ada. Bu, iya betul. Makanya ini sama dengan punya Ibu Lina Purnama. Karena rata-rata kalau baru gini semua, Bu. Pak Rodi itu baru.
Ayu Inas yang Purnama baru gini tampilannya. Jadi disimpulkan kalau baru gini. Serius, masa iya Iya, sih? memang baru. Oh, Dan mereka baru kok sama. oh, Kasusnya sama. Oh, ini begitu. ya, Kayak ini. Oh, induktif ternyata ini. induktif Oh, ya. induktif ya. Gajah Mada Pernikahan Bukan, Riset. tadi tuh ada Bu yang tadi yang apa ya? Aku salah baca tadi. Ada guided gitu tadi. Guided. Salah baca. Oh ini. Oh ini juga sih. Pure Discovery itu. Bukan. Di Cuk lagi heuristik, pula Jadi tadi. di heuristik ya? heuristik kayaknya. Iya, di Di heuristik, heuristik. Pak. Oke. Kayaknya di heuristik tadi kayaknya. Jadi ada. Oh, oke, Bang. Di sini ada. Nah, ini. Coba di sini Yang ya mana? kalimatnya ya. eh, Ia mendorong agar siswa melakukan eksperimen dan observasi seperti para penemu sehingga mereka menemukan prinsip sendiri. Nah, gitu ya. Jadi heuristik ini sebenarnya mungkin kayak gini. Kalau ada siswa misalnya ada soal pemecahan masalah lah ya atau soal apapun, ada siswa yang menyelesaikan permasalahan itu tidak menggunakan konsep yang sedang dipelajari. Nah, itu termasuk salah satu em, apa namanya strategi penyelesaian masalah dengan menggunakan heuristik. Nah, gitu. Jadi anaknya tuh ternyata pas dianalisis benar jawabannya kayak gitu ya. Bisa anaknya dia saya logika saja Bu. Kalau begini kan berarti begini begini misalnya kayak gitu ya. Tapi benar yang dia lakukan itu. Walaupun misalkan materinya ya macam-macam lah kan. Di materi apapun mungkin ada kayak gitu. Tapi dia menggunakan yang lain kayak gitu. Nah itu termasuk ke dalam heuristik. Jadi dia tuh di luar menemukan dengan prinsip sendiri kayak gitu. Jadi dia tidak terpaku kepada konsep yang sedang diajarkan oleh guru kayak gitu ya. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari strategi penyelesaian heuristik. Oke, sekarang saya coba share artikel saya ya, Pak Rodi ya. Kebetulan Iya. artikel saya tapi belum publish lah. Baru selesai, baru accepted aja di Scopus 3. Nah, ini saya kebetulan mengkaji tentang eh, berpikir heuristik, kayak gitu ya. Jadi ada mahasiswa, saya penelitian di mahasiswa S1. Karena kalau mahasiswa S1 itu belum banyak terkontaminasi ya. Kalau mahasiswa S2 kan pengalamannya banyak. Jadi agak susah menyimpulkan kalau itu berdasarkan hasil pembelajaran kayak gitu ya. Karena pengalamannya mungkin udah berapa tahun jadi guru. Nah, itu ada eksternal itu mungkin terlalu banyak kalau untuk dijadikan sebagai sampel. Makanya saya jarang meneliti di mahasiswa pasca ini ya. Karena apa namanya di luar itu terlalu banyak pengaruhnya. Kadang bentuknya juga beragam kayak gitu ya. Jadi tidak sama. Kalau mahasiswa S1 kan oh misalnya mahasiswa semester 1 atau semester 2 kan sama-sama dari SMA. Jadi pengetahuannya itu baru bawa dari sana. Tapi kalau di mahasiswa pasca ada yang pengalaman ngajarnya ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun berbeda dengan mahasiswa yang baru tamat, baru masuk itu terlalu beda ya. Sampai saat ini pun lebih enak itu kalau mahasiswa yang memang sudah punya pengalaman, jadi berkembang dia berpikirnya ya. Tapi kalau mahasiswa yang baru tamat, karena dia tidak menggabungkan dengan pengalaman, hanya teori yang dia punya yang dibawa gitu. Tapi kalau guru-guru yang sudah berpengalaman itu akan bervariatif sekali permasalahannya. Jadi agak susah dijadiin sampel dalam penelitian kalau mahasiswa pasca ya. Kecuali mungkin di yang lain. Tapi kalau secara konsep matematika, saya agak susah. Nah, ini saya share yang bahasa Indonesianya begini. Jadi soalnya begini. Eh post test ya ini ya. Misal F pangkat N ini geometri transformasi.
Misal F pangkat N adalah satu fungsi komposisi dari N translasi ya. Jadi sebesar A, B. Jika F 42,7 itu hasilnya adalah min 6,5. Yang ditanya tentukan besar translasi F dan tentukan nilai F 22,7. Nah, sebenarnya kan kalau soal ini anaknya itu bisa langsung pakai rumus translasi kayak gitu ya. Jadi kalau ada satu eh, 2,7 di hasil transaksinya adalah min 6,5, dia tinggal mencari besaran transaksinya. Jadi dia bisa pakai langsung aja dia pakai rumus transaksi ya gitu kan. Kalau rumus transaksi kan berarti X tambah A, koma Y tambah B kan besarnya berapa perpindahannya kayak gitu ya. Dia langsung pakai rumus transaksi aja kayak gitu. Nah, ternyata ada satu, saya coba menemu mahasiswa ada satu mahasiswa. Biasanya anak yang kadang-kadang berpikir heuristik ini justru bukan anak yang punya kemampuan yang tinggi kayak gitu ya. Jadi saya sering ketemu eh, dari subjek penelitian saya ini, saya memang subjek penelitiannya 2 kelas ya. Jadi yang berpikir heuristik tuh anak kemampuan sedang. Lebih sering saya menemu kepada anak kemampuan sedang atau memang ke bawah. Jadi dia kadang-kadang dia nggak hafal rumusnya, dia nggak ingat rumusnya, tapi dia bernalar aja dengan logika. Jadi kayak gitu ya. Jadi heuristik yang saya dapat di sini. Nah, biasanya anaknya begini ya. Dia langsung aja pakai fungsi komposisi. Dia pakai aja rumus fungsi komposisi. Oke, jadi dia dapat oke ini bukan. Yang berikutnya ternyata ada yang pakai heuristik. Jadi, nah ini. Jadi dia menyatakan idenya tuh secara heuristik, katanya begini saja. Jadi nanti kita lihat aja ya di jawabannya ya. Jawabannya dia hanya menggambar koordinat kartesius kayak gitu ya. Jadi oke, bukan. Nah, kalau dia pakai konsep yang bukan heuristik, dia pakai rumus aja. Ah, dirumusin ya, ditambahinnya aja rumus, masukin rumus lah istilahnya kayak gitu ya, rumus translasi. Berarti dia hanya memecahkan masalah secara konsep. Nah, untuk anak yang heuristik, nah ini. Jadi ini untuk heuristiknya. Nah, ternyata dia mikirnya begini saja katanya. Mana sih titik asalnya? Oh, titik asalnya misalnya begini ya, di F4 itu 2,7. Jadi dia tuh pakai dia bergerak, kemudian sekian banyaknya, kayak gitu. Dia nggak tahu rumusnya, tapi dia pakai pakai apa di gambarnya saja. Oh, dia bergerak begini Bu, dia bergerak 1, 2 gitu. Kemudian 3, 4 kayak gitu. Terus nanti kita tarik garis, ternyata ini 8. Ketika sini ya pastilah Bu hasilnya ini. Jadi dia hanya menjelaskan secara logikanya saja. Nah, itulah yang salah satu bentuk berpikir heuristik dengan menggunakan prinsip sendiri kayak gitu ya. Jadi dia eh, bisa jadi sih prinsip ini dia dapat sebenarnya dari pengalamannya apa itu transaksi perpindahan, tapi dia nggak ingat rumusnya apa sih secara matematika rumusnya apa. Tapi dia tahu kalau translasi itu adalah perpindahan. Ah, sekarang saya gambarin aja. Kalau dia titiknya di sini, berarti jaraknya segini. Kita hitung aja berapa langkah A, kayak gitu. Nah, itulah bentuk heuristik ya. Jadi salah satunya ini salah satu temuan saya untuk matematika yang proses berpikirnya dengan heuristik. Tapi sebenarnya dia udah dapat dulu ya konsep dasarnya itu dia sudah dapat, dia sudah punya kayak gitu. Tapi kadang dia menerjemahkannya tuh karena tidak hafal, karena dia tidak hafal. Kalau ditanya kayak itu transaksi, bagaimana bentuk rumus transaksi? Perpindahan, bagaimana perpindahannya? Pokoknya dia bergerak, Bu, kayak gitu. Sebanyak berapa? Tergantung mau dikasih berapa. Ah, jadi kalau ditanya, dia nggak akan ingat. Apa itu rumus-rumus, kayak gitu, dia nggak akan ingat. Kayak gitu ya. Jadi ada sekitar 3 soal, 4 soal yang saya kasihkan. Ternyata ada 3 siswa itu yang benar-benar tidak tahu secara konsep matematika, tetap maksudnya nggak hafal ya, nggak hafal konsep matematika rumus lah dan sebagainya, tetapi alur berpikirnya bisa diterima. Nah, itu salah satu bentuk yang disebut dengan strategi dengan menggunakan heuristik. Jadi dia menggunakan prinsip dia sendiri. Asalkan logis, ada beberapa teori dasar matematika yang bisa dia bawa, nah itu bisa kita kategorikan ke dalam berpikir heuristik. Nah, itu gambarannya ya, supaya bisa membedakan dengan pemecahan masalah. Kalau pemecahan masalah kan terstruktur ya.
jelas strateginya apa. Nah, ini ada yang disebut dengan heuristik kayak gitu. Tapi anak yang berpikir heuristik ini kadang langka ya. Nggak, eh, nggak banyak kita bisa menemukan siswa yang bisa melakukan hal secara heuristik. Jadi kalau dari data penelitian saya itu dari 76 mahasiswa, itu hanya 4 orang yang berpikir heuristik. Yang selebihnya anak-anak pintar, kemampuan tinggi itu konseptual semua. Jadi apa yang dipelajari, apa yang rumus, apa yang teorema yang dipakai, dia lebih menerapkan seperti itu. Jadi eh, 1 orang saya dapat di kemampuan rendah itu berdasarkan apa beberapa mata kuliah prasyarat ya. Misalnya ini saya geometri transformasi, berarti mata kuliah prasyaratnya adalah geometri bidang dan ruang. Jadi saya ngambil lah nilai geometri bidang dan ruangnya, dia terkategori anak yang memiliki kemampuan sedang dan rendah, tetapi dia punya kemampuan berpikir heuristik. Nah, kayak gitu. Jadi enggak semua, karena memang ya kalau anak-anak pintar kadang dia lebih konseptual kayak gitu. Mungkin ada dia cara mengembangkannya, tapi karena dia memang benar-benar paham ya tentang teori, tentang konsep, jadi dia akan lebih mudah menggunakan itu. Tapi untuk anak sedang dan rendah, karena dia tidak hafal, tapi dia ikut kuliah terus kayak gitu ya. Jadi ada beberapa konsep yang masuk sehingga dia menggunakan logika. Makanya yang disebut dengan prinsip sendiri tadi itu yang untuk heuristik. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu gambarannya tentang bedanya dengan yang bukan heuristik ya. Jadi saya di artikel saya itu saya membedakannya menjadi dua, berpikir secara konseptual sama berpikir dengan menggunakan dengan menggunakan heuristik. Jadi dibedain seperti itu kajiannya gitu. Walaupun memang sedikit sekali kita bisa menemukan anak yang heuristik kayak gitu. Nah, itu pengalaman dari temuan saya. Mungkin Bapak Ibu juga ternyata agak berbeda Bu dengan penemuan yang saya lakukan di sekolah. Saya nemukan anak-anak dengan kemampuan tinggi yang bisa menggunakan heuristik. Bisa jadi ketemunya di sana bisa kayak gitu ya. Jadi ini hanya yang saya dapat saja kemarin di tahun 2023 itu. Seperti itu gambarannya ditemukan seperti itu. Kadang mereka itu kadang memang ya kalau kita menganalisis secara kuantitatif ini kita butuh wawancara kayak gitu ya untuk mempertegas kenapa kamu berpikir dengan alur ini. Nah, terutama yang heuristik. Kalau konseptual ya karena dia hafal, jelas rumusnya kayak gitu ya, jelas prosesnya, berarti kita kadang-kadang udah tahu alur berpikirnya. Nah, itu gambaran untuk heuristik. Oke. Itu ya. Mungkin Pak Rodi bisa share lagi, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Nah, itu gambarannya ya Bu Ulfa ya, untuk kayak heuristik tadinya. Iya. Oke, berikutnya mungkin Bu Lina Lina, Bu Lina Simbolon atau Bu Saya dulu. Lina. Oke, silakan Bu Lina Simbolon. Hmm. Baik, terima kasih untuk Pak Rodi dan Ibu yang sudah menjabarkan mengenai metode-metode pembelajaran. Jadi eh, dari beberapa metode tadi sudah banyak yang dibahas dan menurut saya sudah cukup jelas. Hanya pertanyaannya itu tadi kan di beberapa metode kalau nggak salah di problem solving, di heuristik sama di induktif tadi kelemahannya itu hampir sama, yaitu membutuhkan waktu yang lama kalau nggak salah tadi. Nah, kalau yang di deduktif enggak karena dia kalau di kelemahannya tadi tidak masuk yang itu karena dia bisa cepat seperti itu. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana caranya kan secara ini tadi seperti yang Ibu sampaikan kalau matematika itu harusnya lebih ke induktif. Nah, jadi pasti kan caranya lama. Nah, bagaimana kalau di pembelajaran di sekolah ini kenyataannya kita kan dikejar-kejar dengan apa namanya kayak kurikulum seperti itu. Jadi misalnya dalam satu semester, eh, misalnya kita pilih materi harus selesai atau materi esensial. Nah, ujung-ujungnya kan harus ada nilai raport, ulangan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa pakai ini beberapa metode ini tadi seperti problem solving, heuristik, misalnya atau induktif, tetapi eh, bisa juga selesai tepat apa ya tidak menyalahi kurikulum seperti maksudnya tidak
apa ya bahasanya itu tidak karena lama tadi, jadi tidak berlarut-larut seperti itu. Nah, bagaimana caranya atau tipsnya dari Pak Rodi mungkin supaya tetap bisa pakai pendekatan metode ini, tetapi tidak memakan waktu yang terlalu lama seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Oke, Rodi. oke, terima kasih Bu Lina pertanyaannya. Jadi menjawab pertanyaan Ibu Lina ya, ini balik lagi ke pengalaman sebenarnya. Jadi selama pengalaman saya mengajar, kadang saya itu lihat juga kan materi-materi yang akan dipelajari apa gitu kan. Nah, kira-kira ini cocok tidak dengan metode A misalnya. Nah, tapi yang banyak saya temui dan saya laksanakan itu eh, saya berusaha gitu sebenarnya mencoba yang pakai metode ini tadi. Apa namanya itu? Induktif gitu. Jadi berusaha gitu makanya metode induktif siswa itu menemukan sendiri itu terutama untuk materi-materi tertentu gitu kan seperti apa namanya volume volume bangun datar, volume bangun ruang atau juga teorema Pitagoras itu yang cocoknya untuk induktif gitu kan. Eh, gimana ya Bu Lina? Karena kita itu betul kata Bu Lina, yang namanya target kita mengajar itu satu semester itu berapa bab harus tuntas Bu Lina ya. Ya, sementara kalau melihat materi ini kalau Iya, Pak. diajarkan ke siswa ya sesuai target enggak ya? Nah, itu apa namanya itu sesuai target enggak ya? Kita maunya materi ini kalau pakai materi ini selesai gitu dalam beberapa pertemuan. Nah, ternyata tidak itu. Jawabannya juga tidak gitu. Dan itu ya sulit. Kita tuh baik lagi Bu Lina dengan melihat kemampuan peserta didik itu bagaimana sih? Apakah memungkinkan kita tuh memakai itu? Kalau kira apa? Kira-kira ini tidak memungkinkan ya mungkin kita untuk beberapa pertemuan itu bisa memakai mencoba-coba walaupun eh, bisa secara jujur pasti gagal gitu ya. Kalau saya ya banyak yang gagal balik-balik lagi. Ya kita itulah guru itulah. Ya pasti menjelaskan kembali gitu. Sulit gitu siswa apa siswa kami gitu kalau untuk memakai cara itu. Sebenarnya pengen sekali sih kita tuh kan maunya mengajar metode ini oh lancar gitu, tuntas gitu. Maunya kita gitu kan. Berharap-harapnya seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Jadi kalau kata Belina maunya cepat ini ya itu tergantung balik lagi ke eh, apa namanya ke sekolah kita masing-masing itu lihat kemampuan peserta didik apakah memungkinkan atau tidak. Mungkin dalam satu apa dengan beberapa pertemuan mungkin pertemuan yang lain ini bisa dilaksanakan. Dengan pertemuan yang lain tidak atau dengan angkatan siswa yang ini kita bisa laksanakan ya yang angkatan ini untuk yang baru mungkin tidak itu. Jadi jawabannya itu ya situasional lah itu Kulina, kondisional juga. Itu apa masalah kita untuk tingkat sekolah menengah pertama ini, apalagi kita bukan sekolah-sekolah yang ya bukan sekolah unggulan gitu kan. Apalagi kita sekolah-sekolah yang bisa dikatakan pinggiran itu. Jadi berharapannya nggak terlalu banyak. Saya juga nggak ada juga pengalaman. Seandainya saya pengalaman misalnya sekolah yang besar, yang siswa banyak, ada kelas unggul, kelas tidak unggul, mungkin bisa itu bisa memberikan jawaban yang pasti. Kalau sekarang saya nggak bisa memastikan gitu, nggak bisa memastikan apakah itu tergantung lagi balik ke kita-kita inilah karena kita kan karena tempat berbeda dengan lingkungan kondisi yang berbeda ya, kita nggak bisa memastikan itu. Kalau saya belum menemukan apa kata ibu metode itu ya bagaimana cara supaya cepat ya bagi wallahu a'lam bulina. Tapi saya rasa dengan pengalaman lah gitu. Sebenarnya kita kalau kita bisa mengarahkan siswa jadi terutama untuk menenteramkan siswa atau manajemen siswa atau lagi kalau kita pandai di sana saya rasa bisa gitu. Bisa terlaksana. Kalau jujur ya saya juga
sampai saat ini jarang itu satu semester itu bab itu habis, enggak itu. Jadi bab yang belum tuh lanjut ke semester 2 itu lagi karena lambat itu daripada seburu-buru juga mubazir itu kan lebih baik bela perlahan slow mengikuti alur cerita lah istilah mengikuti air mengalir gitu walaupun dirapot juga ya itulah tuntas itu tuntas sudah selesai ininya selesai. Kenyataannya ya ikuti alur cerita lagi. Itu boleh nah. Mungkin kawan-kawannya lain punya kayaknya Bu Siska ini kan sekarang udah di sekolah yang besar SMP 1 itu rombelnya banyak kayaknya ada Bu Siska lebih banyak pengalamannya dulu pada di SMP 19 juga Bu Siska ya yang termasuk siswanya banyak mungkin pernah kelas unggul juga. Mungkin Bu Siska bisa kayaknya memberikan masukan itu Gotanya itu tambah parah tapi Pak Rodi. nah kenapa Bu Siska Bu Gaul Siska kan gota kami ini. atau Bu Siska banyak pengalaman Bu Siska nih Kalau lebih senior kalau saya aku aja. sebenarnya ya apa? Kalau dikelompokkan kelas unggul-unggul, kalau dari dulu memang kan nggak boleh lagi kan. Nah, Iya. jadi memang agak payah sebenarnya. Kita mau ngebut, anak yang tertinggal ini belum paham. Kita mau mengikuti yang tertinggal, anak yang kemampuannya tinggi ini sudah bosan gitu kan. Jadi sebenarnya Iya. memang, memang kalau saya, kalau sudah 50% lah, 50%-nya sudah paham ya sudahlah, tinggal lanjut-lanjut saja daripada mengikuti yang di bawah. Kasihan saat ulangan. Saat ulangan tuh nggak enaknya sama waka kurikulum. Kok Ibu Siska nih UTS kemarin tentang itu, UASnya juga tentang itu, masih juga nambah dikit-dikit dari UTS. Nah, malu di situ kadang kan. Jadi ya sudah kalau memang sudah ada yang 50% lah paling tidak sudah banyak juga siswa yang paham ya kalau saya lanjut aja daripada kita jalan di tempat terus yang seperti itu terus ya urusan nantilah mereka mau apa namanya mendalami lebih dalam lagi atau bagaimana gimana jadi urusan nantilah gitu karena ya namanya kemampuan anak tidak juga bisa kita paksakan mungkin lemah di matematika yang lainnya mereka lebih unggul seperti itu. Iya, baik ya. Jadi divariasiin juga, Bu Lina ya. Jangan pakai Ya. itu terus ini nggak beres-beres nanti. Ya, jadi dilihat kondisi, dilihat materi juga ya, Bu Lina ya. Oke, mungkin dicoba sekali-sekali nggak apa-apa ya gitu ya. Jadi nanti jadi triknya kayak Bu Siska ya. Jadi lewat aja lah, udah saya ajarin. Nah, udah capek gitu ya, Bu Siska ya. Oke, Bu Lina ya. Saya pikir Bapak Ibu ini udah berpengalaman. Nah, kalau untuk secara praktek gitu pasti mungkin udah tahu lah seperti apa kondisi di sekolah ya. Oke, terakhir Bu Lina Purnamayanti mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin saya persilakan. Ya, baiklah. Terima kasih, Bu. Kalau saya sih, apa namanya, nggak ini. Karena kan tadi kan sudah dijelaskan semua, sudah di detail semua yang mana. Cuman tadi kan kata Ibu tadi itu kan eh, metode pembelajaran ini paling yang apa paling cocok untuk di siswa di tingkat SD kayak gitu kan. Karena kan saya kan di apa namanya di tingkat SD. Eh, yang ingin saya tanyakan sama Pak Rodi, apa namanya tadi kan ada tadi empat tadi tuh. Coba Pak Rodi yang empat tadi Pak Rodi empat empat metode pembelajaran. Ya, problem solving. Nah, problem solving, heuristik, induktif, dan deduktif. Dan ini kan dari keempat ini sebenarnya yang paling cocok untuk yang siswa SD itu yang mana sih? Yang maksudnya yang di tingkat SD. Dan kayak gini, kalau SD kan apa namanya yang SD kan kalau yang kelas 6 kayak gitu kan udah mendekati ke SMP gitu. Nah, tapi kalau kalau di SD yang apa namanya dari kelas 1 sampai ke kelas apa namanya sampai ke kelas 5 lah kelas 6 lah kayak gitu kan 1 2 3 4 5 kayak gitu kan. Kan tadi kan kalau yang ini kan lebih kita tuh
eh, apa namanya, ada yang siswa yang menemukan kayak gitu. Nah, sebenarnya sih yang paling cocok menurut Pak Rodi itu yang mana sih Pak, yang untuk siswa tingkat SD kayak gitu Pak? Oke, oke, terima kasih Bu Dina atas pertanyaan ini. Pertanyaan yang bagus dari Bu Dina. Nah, kalau ditanyakan yang mana paling bagus, apa yang cocok ya? Yang cocok ke SD. Kalau menurut saya sih semuanya cocok gitu. Ya mengapa? Ya itu kembali lagi gitu. Kalau eh, tergantung Ibu Lina gitu melihat kondisi gitu. Apakah siswa ini kemampuannya sesuai gitu, kemampuannya tinggi, nah, itu kita bisa ke problem solving gitu kan, atau lihat juga materinya cocok nggak ke problem solving gitu. Terus kalau heuristik, apa namanya, balik lagi kalau siswanya sedang-sedang gitu kan, nah, kayaknya cocok sini heuristik gitu. Nah, materinya juga disesuaikan ke heuristik. Terus kalau induktif, nah ini lihat materinya juga. Ah, ini materinya cocok nggak yang induktif. Saya rasa untuk di SD banyak juga kan materi-materinya yang mengarahnya ke induktif. Nah, kalau dia banyak materi-materi yang mengarah ke induktif, saya rasa bisa gitu. Terus kalau deduktif dari apa namanya? Kalau materinya juga cocok gitu kan ke materi deduktif, saya rasa bisa, bisa juga. Keempatnya sih, keempat-empat apa namanya metode ini bisa diterapkan di SD. Tergantung kita lagi melihat kondisinya. Gitu. Jadi Ibu Oke. Lina lagi dia atau di Ibu Lina lagi memanajemennya bagaimana, terutama manajemen siswa itu kan, dan kemampuan siswanya terus materinya. Itu saja saya rasa Ibu Lina. Oke. Ya, misalkan problem solving itu kalau untuk anak kelas 2 SD, kelas 2 atau kelas 1 SD itu ada, Bu Lina. Misalkan 7 titik-titik 2 sama dengan 5. Nah, itu udah problem solving itu. Jadi dia nentuin operasi tambah kurang bagi itu udah problem solving kayak gitu di anak rendah ya, di kelas 1 misalkan. Nah, kalau misalkan Bu Lina pakai mungkin induktif lebih enak kalau menurut saya ya, lewat apa sih namanya kasus-kasus khusus kayak gitu ya Bu Lina ya. Karena kan kalau kita ngajarin siswa 2 tambah 3 sama dengan 5 misalnya kayak gitu. Kan ke anak enak ya. Tapi kalau pakai induktif kan mungkin sering dilakukan oleh guru ya. Lewat permen kayak gitu ya. Supaya dia tahu oh yang namanya tambah itu apa. Misal penjumlahan operasi bilangan bulat kan sudah ada ya di SD ya Bulina ya untuk bilangan bulat ya. Misalnya dimulai dulu yang dari yang kecil. Jadi ketika bilangan negatif tambah positif dia pasti nggak tahu kan seperti itu. Jadi supaya dia mencirikan, oh jadi sekarang kita cek dulu besar angka positif atau angka negatif. Kalau angka negatifnya lebih besar, kalau dia jumlahin ke positif, berarti hasilnya nanti akan negatif. Dia kan akan menemukan itu sebenarnya konsep yang ingin didapetinnya. Jadi boleh dengan induktif kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan rumus-rumus nggak mungkin juga siswa SD menggunakan induktif kayak gitu kan ya. Dia pasti lebih banyak kepada mulainya dari deduktif kayak gitu ya kayak rumus apa namanya apa rumus persegi persegi panjang kan sudah ada ya Bulina ya segitiga kayak kayak gitu ya. Nah itu bisa aja dimulai dari deduktif kayak gitu. Jadi kalau tadi disebut yang mana yang lebih mudah, tergantung pada materinya lagi. Nanti kalau Pak Rodi tadi bilangnya kan bagaimana caranya guru bisa mengolah kelasnya, kayak gitu ya, ngarahin anaknya, nah, kayak gitu. Jadi itu. Sebenarnya ya semua metode pembelajaran itu kita nggak bisa nyebutin yang terbaik, yang paling baik, yang paling cocok, kayak gitu kan ya. Jadi harus tetap kondisional lagi, disesuaikan dengan kondisi. Oke. Mungkin itu ya. Masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Oke, cukup. Terima kasih Pak Rodi untuk Iya, presentasinya hari sama-sama. ini. The problem solving, heuristik, induktif, dan deduktif. Baik. Oke, mau Eh, Ustaz. iya, minggu depan kita akan melanjutkan lagi di eh,
Berikutnya ya, analitik, sintetik, project, laboratorium, investigation, dan exploration. Nah, ini siapa? Saya, Bu. Bu Lina. Ya. Berapa semua habis sampai akhir? Dibagi dua. Atau Dibagi dibagi sama lagi? Ulfa. Ulfa ya. Oh, besok Bu Lina yang sampai di mana? 3 berarti 3 sampai Tiga mana? ya? Tiga. Tiga Analitik, kemarin. sintetik, project ya? Oh, Ya. oke. Berikutnya nanti baru Bu Ulfa ya yang akan melanjutkan. Oke, baik. Laboratorium ya. Oke, paling nanti sebelum kemarin saya sudah nyebutin ya ujiannya apa ya untuk untuk proyek di UTS-nya. Belum. Yang apa namanya itu? Belum, Bu. Belum Materi ya? matematika yang cocok Memilih gitu ya satu dengan metode. Iya, ya memilih mencari satu model metode. atau Oh, metode, teknik, Pilih satu. pendekatan yang cocok. iya, 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 pendekatan atau disuruh metode yang cocok. disuruh milih ya. Nanti maunya di Ya, mana, kayak gitu kan, membahas yang mana, kayak gitu ya. ya, Kemudian nanti dikupas kenapa dia cocok, contohnya seperti apa, cara menerapkannya, kayak gitu kan ya, atau menggabungkan, kayak gitu kan ya, ya. UTS-nya ya. Jadi itu sudah disampaikan supaya nanti bisa Bapak Ibu bisa memilih, kayaknya saya cocok di mana, bagian mana, kayak gitu ya, untuk bisa disampaikan. Oke. Kalau sudah, mungkin hari ini cukup ya sampai di sini. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, selamat istirahat. Mohon maaf untuk salah dan hilaf. Kita bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Kasih, Bu. wabarakatuh. wabarakatuh. Foto, Ya. Bu. Terima Kita kasih. Oh, foto foto. dulu. Ya, baik. Silakan kita foto dulu. Oke, siap ya. Sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Bu, untuk yang Ya, tatap siap. muka itu jadi Bu di kisaran tanggal Tanggal 3, 4. 4, 5. Tanggal 3, 4 3 ya. Ya, kapan boleh. kemarin? Pertemuan ketujuh ya. 3, 4. Terakhir. Ya. Ya. Pertemuan ketujuh ya. Ya. Iya, Bu. Nah, minggu 2 depan minggu kan lagi pertemuan berarti. ke-6 ya. 6. Nah, Ya, minggu Pas berikutnya Ulfa baru ya. pertemuan. Berarti 7. pas Giliran Ulfa. Ulfa, Bu. Ya, Mas, jadwalnya Bu Ulfa ya. Oke. Ya, Ya, ya. Saya izin live ya. ya Bu. Ya, Ya Bu. Bu. Terima kasih Oke. banyak, Bu. Ya, Selamat sore. sama-sama. Sore. Ulfa. Nanti tuh tolong kirim ini deh. Tekan juta. Kata ibu masih Woi, ada. Tidak, aku kira tadi tuh ibu lah keluar. tatap muka. Tatap muka nanti aku berangkat sendiri Kalina. Anakku udah nggak ini lagi. Nggak ngikut lagi. Nggak, dia udah aku ini kan, Hai. aku sapi. Lah terus sama Wah, siapa, Bu? berarti ini apa namanya bebas? Bawa lah jalan-jalan. Bebas. Ya, memang Gila, dasar. Inara Ayo juga dengan lagi siapa berangkat ulangan. nih? Serempak Bu Lina lagi? Atau naik Boleh, travel? boleh. Boleh lah duluan dia. Enggak, kalau kemarin tuh emang ini, emang apa namanya, bawain kakak Dia lagi obat. nggak Kalau sekarang pedicure boleh. Kalau medicure. kami nak naik Bolina bus duluan. boleh, yuk Kira. Lina kalau sendiri. Habis Soalnya duit nggak aku. bawa ekor, badan 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 bulat. Ada dua. Aduh. Ada tadi materi. Nanti kirim dengan aku materinya ya, Dak. Lupa. Ya, ya. Ntar aku cari 3 kemarin. Oke. Sudah ya? Ya Ya udah. dah. Ih, banyak Sampai tugas ketemu nih. minggu depan. Apa tugas kita Tugas Pak berarti? Hari lah ada belum? Belum. Oh, Pak Hari. Belum, belum. Oh. Oh, nggak usah Nampaknya masih diingatkan Tidak lah usah ya. belajar. ditanya loh. Ya, jadi Tidak nanya usah loh, ditanya.